Semprotkan monster itu ke dalam kuali. Ada 10 juta gerbang, dan 10 juta gerbang ini terhubung ke 10 juta planet dunia fana. Manusia dari 10 juta planet dunia fana ditransmisikan melalui 10 juta gerbang teleportasi ini. Ketika mereka diteleportasi, pasti ada jimat Baoding. Tanpa Baoding talisman, setelah dampak Baoding, diperkirakan hanya tersisa 50 kekuatan tempur. Oleh karena itu, Baoding talisman sangat diperlukan. Saat itu, Longge dan yang lainnya hanya memiliki 3 Baoding talisman agar aman. Sekarang, Longge dan yang lainnya terbang keluar dari cangkang terbang di udara, menyaksikan masing-masing master tingkat Raja Ki disemprotkan oleh kuali penyemprot Ibel dengan dampak yang besar. Sebagai master di atas level Jenderal Dewa, Longge dan yang lainnya, sama sekali tidak mempedulikan dampaknya. Meski Ouyang dan istrinya merasa sedikit kesulitan, mereka tetap bisa menahannya dengan bantuan Xiaoling. Biarkan aku melihat, pintu mana yang merupakan benua manusia kita. Longge berkata sambil tersenyum, dan kemudian kekuatan mentalnya menembus ke dalam 10 juta pintu, mencari aroma yang familiar itu. Setelah beberapa saat, Longge berkata sambil tersenyum, ayo pergi jika kita menemukannya. Dengan mengatakan itu, Longge menyapu dan terbang menuju salah satu portal terlebih dahulu, dan Huohu serta yang lainnya mengikuti Longge dan terbang. Banyak master tingkat Raja Ki melesat melewati Longge dan yang lainnya. Para master tingkat Raja Ki itu terkejut ketika mereka melihat bahwa Longge dan yang lainnya tidak peduli sama sekali tentang dampak dari kuali penyemprot setan. Longge dan yang lainnya terbang dengan tenang dengan senyuman di wajah mereka, dan dalam sekejap mereka terbang ke portal yang telah dicari Longge. Terbang menuju portal, Longge dan yang lainnya langsung melihat pintu yang tertutup. Pintu ini hanya bisa dibuka oleh master yang menjaga portal, tapi selain mereka ada satu orang yang bisa membukanya, dan orang itu adalah Dewa Perang Panjang. Buka, kata Longge perlahan, dan kemudian pintu ke benua manusia langsung terbuka. Ketika lelaki tua dengan tingkat bintang Ki yang menjaga gerbang melihat situasi ini, matanya tiba-tiba membelalak. Apa, seseorang bisa membuka pintu dari dalam? Siapa itu? Kata lelaki tua itu dengan heran. Karena terkejut, Longge dan kelompoknya berjalan keluar perlahan. Longge mengikuti lelaki tua itu dan berkata, halo saudaraku, apakah kamu masih mengingat kami? Kamu adalah... Orang tua itu merasakan aura kuat Longge dan yang lainnya, tapi dia tidak berani mengenali Longge dan yang lainnya. Ingat saya Huohu. Huohu tersenyum dengan rok hijau. Saya Longge melambai dan tersenyum. Saya Xiaoling dan dia adalah Xiaohong. Apakah kamu masih mengingat kami? Xiaoling bertanya sambil tersenyum. Kamu, apakah orang yang sama yang masuk neraka lebih dari 10 tahun yang lalu? Tanya lelaki tua itu dengan heran. Ini kita? Sekarang kita kembali. Longge mengangguk dan tersenyum. Kamu benar-benar bisa kembali. Level berapa yang telah kamu capai? Tanya lelaki tua itu dengan lebih terkejut. Kami telah mencapai puncak Qizun tingkat ke-9, dan kami siap melewati kesengsaraan ilahi, kata Longge sambil tersenyum. Puncak Qizun tingkat 9. Mata lelaki tua itu melebar, lalu dia bergumam bintang Qi, Qi Yue, Kaisar Qi, Qi Heng, Kurcaci Qi, Suci Qi, Qi Tai, Elemen Qi, Qizun. Kalian semua sudah mencapai puncak Qizun tingkat ke-9. Sudah berapa tahun berlalu? 18 tahun memang telah berlalu dalam sekejap, tapi kita memang telah membuat kemajuan besar dalam 18 tahun ini, kata Longge sambil tersenyum. Saya tidak tahu bintang Qi ini. Apa pendapat Anda tentang orang tua di level ini? Tapi Longge tidak akan terlalu menakutkan. Saudaraku, kami di sini untuk memberimu hadiah kali ini. Kami kembali ke benua manusia untuk mengunjungi kerabat, dan omong-omong, kami membawakanmu beberapa hadiah. Huohu tersenyum, dan kemudian menyerahkan cincin luar angkasa kepada lelaki tua itu. Cincin luar angkasa ini berisi beberapa air kolam yang dapat meningkatkan level semangat juang. Sudah cukup bagi Anda untuk meningkatkan ke level Qizun. Anda dapat melakukannya secara perlahan untuk meningkatkannya. Orang tua yang menjaga pintu mengambilnya dengan tangan gemetar, dan kemudian mendeteksi bahwa memang ada sejumlah besar air kolam bidadari di dalamnya. Air kolam bidadari itu sangat kaya dan mengandung sejumlah besar energi spiritual langit dan bumi yang dapat meningkatkannya tingkat semangat juang. Orang tua itu mengangguk dan mengambilnya, tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak menyangka Longge dan yang lainnya akan berkembang menjadi seperti sekarang setelah tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 10 tahun saat mereka bergerak, yang membuatnya sangat tersentuh. Saudaraku, kita akan pulang mengunjungi kerabat. Ayo pergi sekarang. Kita akan kembali dalam beberapa hari, kata Longge sambil tersenyum. Oke, orang tua yang menjaga pintu itu mengangguk. Kemudian, Longge dan yang lainnya langsung terbang. Tempat mereka keluar adalah neraka benua manusia, dan tempat mereka keluar adalah tempat latihan seni bela diri yang besar, tempat latihan neraka.
Disitulah Long Ge dan yang lainnya pergi ke neraka yang sebenarnya dari sini, dan saat itulah Long Ge menyatukan seluruh umat manusia. Setelah meninggalkan daratan, aku tidak tahu apa yang dipikirkan Long Ge ketika dia kembali ke tempat asalnya. Buka kata Long Ge sambil tersenyum, menyebabkan seluruh arena pelatihan seni bela diri terbang, mengejutkan para master manusia yang berkompetisi di atas. Kemudian, di hadapan mata para master yang terkejut, Long Ge dan yang lainnya terbang keluar dari lorong dan terbang di atas tempat latihan seni bela diri. Setelah terbang di atas, Long Ge mengembalikan tempat latihan seni bela diri ke tempat asalnya dan memulihkannya lokasi aslinya. Gerakan sebesar itu segera menarik banyak Master Qi King, termasuk orang-orang yang dikenal oleh Long Ge dan 10 master teratas di neraka. Ini semua adalah master tingkat Qi King generasi baru Raja Senjata Long Wu, dan banyak master tingkat Raja Qi semuanya ada di sini. Ketika master tingkat Raja Qi ini melihat Long Ge, mereka sangat terkejut. Mereka mengira Long Ge dan Xiaoling bisa kembali dan membawa begitu banyak orang kembali, yang sangat mengejutkan mereka. Long Ge, apakah itu kamu? Raja Senjata Long Qiang memandang Long Ge dan bertanya dengan penuh semangat. Ini aku, Tuan Long Qiang, kata Long Ge sambil tersenyum melihat kerabatnya, hatinya tiba-tiba terasa hangat. Jika bukan karena Raja Tombak Long Qiang, Long Ge mungkin tidak akan mempelajari keahlian menembak yang begitu hebat dan tidak akan melakukannya telah berkembang jauh kemudian. Dia pasti akan mengingat kebaikan Long Qiang padanya. Kemudian Long Ge menggunakan kekuatan mentalnya untuk mendeteksi Long Qiang dan menemukan bahwa dalam 18 tahun terakhir, Long Qiang hanya naik ke satu tingkat Raja Qi, ke tingkat Raja Qi. Namun, ini sudah sangat bagus. Long Ge, Long Wu dan yang lainnya bergegas mendekat dan memeluk Long Ge. Meskipun Long Ge memberi mereka tekanan yang sangat besar, meskipun Long Ge memiliki aura yang kuat, itu tidak cukup untuk membuat mereka melupakan persahabatan mereka, merasakan betapa berharganya persahabatan setelah perpisahan dan reuni. Hei, apa kalian semua sudah melupakanku, Xiaoling? Xiaolingku juga sangat kuat sekarang. Aku bisa menjagamu hanya dengan satu jari, kata Xiaoling di sebelahnya, merasakan rasa diabaikan dan kehilangan, dan lalu meledak secara langsung. Xiaoling, seberapa kuat dirimu? Tanya Raja Senjata Long Qiang. Kamu bahkan belum selamat dari kesengsaraan surgawi. Aku, Xiaoling, adalah seorang master yang bersiap untuk selamat dari kesengsaraan ilahi. Apakah menurutmu aku baik atau tidak? Xiaoling berkata dengan bangga. Apa itu kesengsaraan ilahi? Long Wu bertanya dengan ragu dari samping. Xiaoling terdiam. Hahaha, Qilin Xiaobai dan Long Ge tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bagi para master dari benua manusia ini, mereka bahkan tidak mengetahui distribusi level dunia abadi. Setelah membuat banyak lelucon, para master dari neraka langsung mengatur makan malam mewah untuk menyambut kembalinya Long Ge dan yang lainnya. Di perjamuan tersebut, Long Ge juga memperkenalkan Huo Wu dan yang lainnya, dan Xiaoling juga memperkenalkan master asli dari manusia benua, kedua belah pihak dianggap kenal. Dan Long Qiang bahkan menggunakan serikat tentara bayaran untuk secara langsung memberitahu Kekaisaran Naga tentang berita kembalinya Long Ge dan yang lainnya. Untuk membuat mereka mempercayainya, Long Ge juga menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengirim pesan ke ibu kota Kekaisaran Naga, dan mengirimkan pesan kepada orang tuanya dan yang lainnya. Pesan tersebut dikirim kedua bersaudara Long Di dan Long Di, dan kepada guru seperti Jing Tian Jingji, memberitahu mereka bahwa mereka akan mengunjungi mereka setelah makan malam di neraka. Tiba-tiba, seluruh kerajaan naga mendidih. Bagaimanapun, Long Ge adalah master yang kembali dari neraka yang sebenarnya. Pengalaman Long Ge menerobos neraka adalah kekayaan berharga mereka. Terutama fakta bahwa Long Ge bisa kembali menunjukkan betapa kuatnya Long Ge adalah. Oleh karena itu, seluruh kerajaan naga dihiasi dengan lampu dan dekorasi warna-warni, menunggu kembalinya Long Ge. Setelah menikmati makan malam di neraka, Long Ge dan yang lainnya langsung terbang kembali ke kota di langit tanpa henti. Sekarang kota kekaisaran kerajaan naga telah dibangun di kota di langit. Tentu saja, sebelum pergi, Long Ge juga meninggalkan beberapa keterampilan dan ramuan untuk dipraktikkan oleh orang-orang itu dan memberitahu mereka beberapa kondisi di neraka dan dunia abadi. Di langit, terbang di udara. Ayah, apakah kita akan pulang kali ini? Long Xingyun bertanya. Ya, kamu kembali ke rumah, rumahmu yang sebenarnya. Kamu dapat melihat kakek, nenek, dan paman serta bibimu. Long Ge tersenyum, membelai kepala Long Xingyun dengan lembut, dan berkata, pikiran Long Ge mengingat masa lalu, mengingat kembali, bagaimana dia tinggal bersama ayah Long Wu, ibu Xiao Yue, dan dua adiknya yang cantik, Xiao Tian dan Xiao Mian setelah reinkarnasi. Kemudian Long Ge bergumam, saya tidak tahu bagaimana 18 tahun ini telah berlalu. Apa yang terjadi dengan mereka di masa lalu? Bersiap-siap untuk pulang. Aku penasaran bagaimana keadaan orang tua angkatku. Mereka pasti pindah ke istana untuk tinggal. Xiaoling juga terus berpikir.
Ouyang dan istrinya memandang Xiaoling dengan penuh kasih sayang. Mereka pun ingin berterima kasih kepada pasangan yang membesarkan Xiaoling, padahal pasangan itu dulunya adalah pelayan mereka. Xiao Hong tidak memikirkan apapun, tetapi memberitahu Qilin Xiaobai dan yang lainnya bagaimana Long Ge tumbuh dan bagaimana dia menaklukkan dunia dengan cangkang terbang, membiarkan Qilin Xiaobai dan yang lainnya mendengarkan dengan penuh semangat, yang juga membuat mereka tahu tentang Long Ge kenapa dia bisa berkembang di neraka dan akhirnya berdiri di puncak neraka. Ternyata Long Ge sudah punya potensi sebesar itu di benua manusia. Long Ge tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengarkan Xiao Hong menceritakan kisahnya, tapi Long Xingyun dan Long Yi mendengarkan dengan sangat gembira. Saat cerita Xiao Hong selesai, cangkang terbang yang ditumpangi Long Ge dan yang lainnya telah terbang di atas sungai Huanghe. Kekaisaran Naga, aku kembali. Long Ge tertawa, lalu terbang ke udara. Huo Wu dan yang lainnya juga tertawa dan terbang. Karena kekuatan pengikat benua manusia relatif kecil, Long Xingyun dan Long Yi bisa terbang di udara dengan tubuh mereka sendiri. Setelah terbang di udara, Long Ge dan yang lainnya memandangi kota langit di langit. Setelah 18 tahun dibangun berulang kali, kota langit ini telah mencapai radius ribuan mil karena tidak banyak perang. Di atas sana adalah master tingkat Raja Qi yang tak terhitung jumlahnya, dan bersama-sama mereka memindahkan ibu kota kekaisaran kerajaan naga ke kota langit dan memperluas kota langit 100 kali. Ayo pergi, pulanglah, Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu memimpin untuk terbang dengan Long Yi di pelukannya. Huo Wu juga mengangguk dan dengan cepat terbang ke langit dengan Long Xingyun di pelukannya, diikuti oleh Qilin Xiaobai dan yang lainnya. Saat ini, kota langit telah didekorasi, karena semua orang tahu bahwa Long Ge akan kembali. Oleh karena itu, para master tingkat Raja Qi sedang menunggu kembalinya Long Ge. Di tengah kota langit ada sebuah patung besar. Sosok di patung itu jelas Long Ge tidak peduli dengan fiktif patung semacam ini, tapi dia tidak sengaja menghancurkannya saat orang lain mengukirnya. Sekarang melihat ini, Long Ge juga tersenyum dan berkata dengan ringan, Long Ge, aku kembali. Suara polos Long Ge menyebar ke seluruh kota langit melalui semangat juang dan mencapai telinga semua orang. Tiba-tiba, banyak master tingkat Raja Qi terbang keluar dari kota langit, termasuk Long Di dan Long Di bersaudara, pasangan Long Ge, Long Wu dan Xiao Yue, adik Long Ge, Xiao Tian dan Xiao Mian, dan lainnya Jingji, guru Long Ge ketika dia sedang membaca, terbang keluar dari kota langit satu persatu, menghadap Long Ge di langit dengan ekspresi bersemangat. Pada saat ini, Long Ge tidak menyembunyikan perasaannya dan bergegas maju, memeluk orang tuanya, memeluk Long Xiao Tian dan Long Xiao Mian, dan memeluk saudara-saudaranya Long Di dan Long Di. Ayo berkumpul dan peluk orang-orang yang akrab itu. Xiao Ling dan istrinya juga bertemu dengan orang tua yang membesarkannya. Mereka memiliki emosi yang tiada habisnya bersama. Huo Wu dan yang lainnya melihat pemandangan seperti itu dan merasa bahagia untuk Long Ge. Lagi pula, jarang ada hubungan keluarga seperti itu setelah reinkarnasi Long Ge. Setelah lama berpelukan, Long Ge tahu bagaimana memperkenalkan Huo Wu dan yang lainnya. Ayah, Ibu, izinkan aku memperkenalkan kepadamu, ini Huo Wu, istriku. Long Ge menarik Huo Wu ke arahnya dan berkata, ya, dia sangat cantik. Kami tidak bertemu satu sama lain selama 18 tahun, dan Xiao Xiao sudah menikah. Long Wu tersenyum dan mengangguk. Baiklah, menantu perempuan yang sangat cantik. Murong Xiao Yue tersenyum dan mengangguk, lalu terbang dan meraih tangan Huo Wu, lalu memandang anak di sebelah Huo Wu dan bertanya, kedua anak ini adalah. Mereka adalah anak-anak Huo Wu-ku. Nama anak laki-laki itu Long Xingyun, dan nama anak perempuan itu Long Yi. Xingyun, Yi, kemarilah dan telepon kakek nenekmu. Halo, kakek nenek. Long Xingyun dan Long Yi tersenyum dan meninggalkan pelukan Huo Wu dan terbang ke pelukan Long Wu dan Murong Xiao Yue, yang membuat Long Wu dan istrinya sangat bahagia, tetapi Long Wu dan istrinya tiba-tiba mengetahui bahwa Long Xingyun dan Long Yi tingkat semangat juangnya bahkan lebih tinggi dari mereka. Halo, kakak ipar. Long Xiaotian dan Murong Xiaomian berkata dengan hormat kepada Huo Wu. Oke, ini hadiah untukmu. Huo Wu tersenyum, lalu menyerahkan dua cincin luar angkasa. Kedua cincin luar angkasa ini berisi beberapa artefak dan keterampilan yang bagus, yang dapat membuat Long Xiaotian dan Murong Xiaomian dengan cepat bagaimanapun. Long Xiaotian dan Murong Xiaomian tidak berbakat seperti reinkarnasi dewa perang seperti Long Ge, jadi kecepatan kultivasinya tidak terlalu cepat. Meskipun tidak cepat, dalam 18 tahun ini, Long Xiaotian dan Long Xiaomian sudah dia telah berkultivasi tingkat Raja Qi. Terima kasih, kakak ipar. Long Xiaotian dan Murong Xiaomian memeriksa isi cincin luar angkasa dan segera berterima kasih kepada mereka. Mereka hanya tahu bahwa isinya sangat berharga, dan setiap bagian yang mereka keluarkan dapat dianggap sebagai harta karun benua manusia. Haha, Xiaotian dan Xiaomian juga sudah dewasa. Long Ge memandang Long Xiaotian dan Murong Xiaomian sambil tersenyum.
Long Xiaotian sekarang berusia 20-an, tinggi, perkasa dan tampan, sedangkan Murong Xiaomian kapasnya juga sangat segar dan berair, cantik dan cantik. Saudaraku, kamu telah menjadi dewasa juga. Xiaotian tersenyum. Long Ge meninggalkan benua manusia untuk pergi ke neraka pada usia 15 tahun, dan sekarang dia telah kembali pada usia 33 tahun. Long Ge, kembalilah ke ibu kota kekaisaran, kami telah menyiapkan jamuan makan. Long Di berkata sambil tersenyum. Oke, mari kita bicarakan saat kita kembali. Long Ge berkata sambil tersenyum, dan membawa Huo Wu dan yang lainnya terbang ke ibu kota kekaisaran kota langit. Long Di dan yang lainnya juga berkumpul di sekitar Long Ge dan terbang dengan mereka. Dan para master tingkat Raja Qi yang telah melihat Long Ge menyatukan kerajaan naga juga melihat Long Ge di kota langit, dengan kekaguman yang tak terbatas di hati mereka. Tidak ada yang pernah kembali dari neraka, bahkan mereka yang mendirikan kerajaan naga. Long Lei tidak pernah kembali. Ini karena dia bukan dewa perang. Hanya dewa perang yang bisa kembali dari kuali penyemprot ibel. Bahkan Long Lei pun tidak bisa kembali. Hanya ahli tingkat kaisar dewa yang bisa kembali. Kota di langit, ibu kota kekaisaran naga. 100 meja perjamuan ditempatkan di tempat pelatihan seni bela diri di ibu kota kerajaan naga. Para master tingkat Raja Qi dari kerajaan naga semuanya hadir. Keluarga Long Ge duduk di satu meja, termasuk saudara-saudara Long Di dan anggota keluarga kerajaan lainnya. Master tingkat Raja Qi lainnya sedang duduk-duduk. Setelah Long Di, kaisar kerajaan naga, memperkenalkan Long Ge dan yang lainnya, sebuah perjamuan diadakan. Di perjamuan, Long Ge dapat berkumpul dengan kerabat, berbicara dan tertawa dengan teman-teman, dan menceritakan kisah neraka kepada guru Raja Qi yang perlu mendengarkannya, dan kepada guru yang ingin masuk neraka, selama mereka bisa mengatasi banyak kesulitan. Kuali penyemprot setan, selama mereka bisa masuk neraka, Long Ge sepenuhnya mampu melindungi mereka, dan setelah melewati kuali penyemprot setan, Long Ge juga bisa untuk melindungi mereka, selama mereka diberi artefak perak ilahi tingkat menengah, mereka dapat sepenuhnya mengalahkan master tingkat bintang Qi yang siap melahap mereka, sehingga mengatasi kesulitan lautan magis dapat membuat 10 kerajaan penyemprot ibel dengan dukungan para master. Long Ge dapat sepenuhnya memungkinkan master tingkat Raja Qi yang ingin pergi ke neraka untuk dengan aman mencapai benua dewa perang dan keluarga panjang. Perjamuan berlangsung selama 6 jam. Long Ge dan yang lainnya minum dengan sangat gembira, dan para master tingkat Raja Qi juga datang ke Long Ge untuk minum. Semua master yang datang untuk minum. Memanggang tingkat Raja Qi, Long Ge memberi mereka peralatan perak ilahi tingkat rendah dan jimat penyemprot setan. Long Ge berjanji untuk memastikan keselamatan mereka, tetapi Long Ge juga memberitahu mereka bahwa neraka adalah tempat yang sangat menakutkan dengan pertempuran terus-menerus. Jika Anda tidak memiliki cukup keberanian, jangan datang. Neraka adalah harapan. Para master yang keluar dari neraka lebih kuat daripada mereka yang ada di dunia peri dan dunia surga. Bahkan jika mereka naik ke dunia dewa di masa depan, mereka masih memiliki potensi untuk membuat kemajuan berkelanjutan. Namun meski begitu, para master tingkat Raja Qi itu masih terus minum dari Long Ge, karena peralatan perak ilahi tingkat rendah sudah cukup untuk menjadi pusaka. Pusaka asli adalah peralatan level tembaga ilahi. Sejak Long Ge dan yang lainnya kembali dari harta karun Dewa Perang, pusaka tersebut telah menjadi peralatan emas ilahi tingkat rendah, jika tidak maka tidak akan sebagus hadiah yang diberikan Long Ge. Dari sini kita juga bisa melihat betapa dahsyatnya Long Song. Usai jamuan makan, Long Ge dan Huo Wu pun membawa kedua anak mereka dan mengikuti pasangan Long Wu, Long Xiaotian, dan Murong Xiaomian kembali ke kampung halaman mereka. Setelah Long Ge dan keluarganya kembali, Xiaoling dan istrinya mengikuti Ouyang dan istrinya kembali ke tempat Xiaoling dibesarkan. Mereka ingin pulang dan melihat-lihat, dan kemudian kembali ke neraka dalam 3 bulan. Long Ge terbang kembali ke kampung halamannya mengikuti jejak yang dia buat ketika dia masuk ke negara itu. Dia terbang keluar dari ibu kota kekaisaran naga, terbang kembali ke kota Suangma, dan terbang ke desa pegunungan kecil yang asli. Desa pegunungan kecil yang asli sudah tidak ada lagi, karena Long Ge tumbuh bercocok tanam di sini. Sudah lama menjadi kota kecil. Banyak orang yang datang ke sini untuk tinggal di sini dan merasakan Long Ge di sini berlatih di sini. Seiring berjalannya waktu, populasi di sini telah berubah dari beberapa ratus rumah tangga menjadi ratusan ribu. Dari desa Longjia yang tidak diketahui, telah menjadi kota naga yang disebut sebagai tanah suci untuk bercocok tanam. Melihat situasi ini, Long Ge hanya bisa menghela nafas. Aku tidak menyangka kampung halamanku akan menjadi seperti ini. Long Ge berkata dengan emosi. Tidak ada yang bisa kami lakukan mengenai hal ini. Sejak Anda menyatukan kekaisaran naga, seluruh kekaisaran telah damai. Orang-orang ini tidak lagi berperang dan sengketa wilayah, dan mereka semua berpikir untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, saya ingin melakukannya. Lihat kenapa kamu ada di sini ketika mereka berumur 15 tahun,
mereka menyatukan seluruh kerajaan naga, jadi mereka datang ke sini untuk mencari jejak kakimu. Awalnya, hanya beberapa orang yang datang, tapi kemudian semakin banyak orang yang datang, dan itu berubah menjadi kota kecil. Long Wu berkata sambil tersenyum. Haha, segalanya sepertinya berubah terlalu cepat. Apakah masih ada jejak rumah kita saat itu? Long Ge bertanya sambil tersenyum masam. Tidak ada jejak. Kepala desa asli Long Xiaotian merenovasi seluruh desa dan mengubahnya menjadi gedung-gedung tinggi. Tidak ada jejak masa lalu. Long Wu juga menjawab dengan senyum masam. Di mana rumah kita? Long Ge masih menyimpan secercah harapan, tetapi setelah kekuatan mentalnya hilang, dia juga menemukan bahwa rumahnya sudah tidak ada lagi. Tidak di sini juga. Kepala desa mengambil inisiatif sendiri untuk membangun gedung bertingkat tinggi untuk kita. Long Wu berkata sambil tersenyum pahit. Bagaimana dengan gunung belakang tempat kita biasa berburu? Long Ge bertanya. Ini telah dikembangkan menjadi tempat yang indah bagi para master semangat juang yang datang ke sini untuk berlatih. Kata Long Wu. Bagaimana dengan sungai kecil yang melewati pusat desa kita? Tanya Long Ge. Itu telah dirancang sebagai saluran drainase oleh kepala desa. Long Ge terdiam sejenak dan berkata, lalu di mana kita akan tinggal sekarang? Mari kita tinggal di gedung yang dibantu oleh kepala desa untuk kita bangun. Bagaimanapun, itulah yang dia inginkan. Yah, Long Ge menarik napas dalam-dalam dan tersenyum, yah, selama kamu bisa bersama keluargamu, itu hal yang paling membahagiakan. Oke, ayo pergi. Long Wu berkata sambil tersenyum, lalu terbang ke rumah yang dibangun oleh kepala desa di kota kecil. Tepat ketika Long Ge dan yang lainnya terbang menuju rumah, para master semangat juang itu telah menemukan Long Ge dan yang lainnya, dan dengan cepat melaporkannya ke kepala desa asli Long Xiaotian. Long Xiaotian segera memimpin sejumlah besar master semangat juang yang telah lama mengagumi Long Ge. Mereka menyerbu masuk dan memblokir tepat di depan gedung Long Ge. Setidaknya ada puluhan ribu master semangat juang, dan semakin banyak master yang terus berdatangan. Xiao Xiao, sepertinya kamu bahkan tidak punya waktu tenang. Long Wu tersenyum pahit pada Long Ge. Seharusnya begitu, kata Long Ge sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Long Ge langsung terbang ke depan untuk menyambut kepala desa dan puluhan ribu master semangat juang. Xiao Xiao, lama tidak bertemu. Kamu sudah dewasa, lagi pula aku memeluknya. Suatu kali, Long Ge bahkan mengencingiku. Kakak panjang, hahaha, tawa tiba-tiba muncul dari sekeliling. Dalam 10 hari berikutnya, Long Ge sibuk berurusan dengan orang-orang dari seluruh kerajaan naga. Ketika dia merasa terlalu kesal, dia meminta kepala desa untuk mengirimnya pergi. Tentu saja, ketika mengirimnya pergi, Long Ge masih memberinya kepala desa memiliki banyak sekali artefak tingkat pohon keramat. Ada ratusan juta artefak ini di Long Ge. Siapapun yang datang berkunjung bisa mendapatkannya, sehingga semakin banyak orang yang datang, Long Ge akhirnya bebas. Saatnya menghabiskan waktu bersama orang yang Anda cintai. Di gedung keluarga Long Ge, ibunya, Murong Xiaoyue, memasak beberapa masakan rumahan dan menaruhnya di depan Long Ge dan yang lainnya seolah-olah itu terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Melihat makanan lezat di hadapannya, Long Ge tiba-tiba teringat masa kecilnya. Meskipun ia sering menghabiskan masa kecilnya berkultivasi karena reinkarnasi, setiap masa kanak-kanak memiliki banyak momen indah, dan setiap masa kecil patut disyukuri. Setiap orang hanya memiliki satu masa kecil, jadi itu lebih berharga untuk disayangi. Tersenyumlah, apa yang kamu pikirkan? Ayo makan, kata Ibu Xiaoyue. Ibu Xiaoyue masih semuda dan cantik seperti dia lebih dari 20 tahun yang lalu. Beginilah cara orang yang berlatih Doqi memiliki umur yang panjang dan tahan lama anak muda. Ya, ayo makan. Long Ge tersenyum, melihat ke arah Huo Wu yang duduk di sebelahnya, melihat ke arah Long Xingyun dan Long Yi yang mengikuti Ibu Murong Xiaoyue, melihat ke arah ayahnya Long Wu, melihat ke adiknya Xiao Tian, melihat ke arah saudari Xiao Mian. Saat ini, hati Long Ge penuh kehangatan. Sudah waktunya makan. Mari kita lihat apakah makanan yang dimasak oleh ibu sama lezatnya dengan sebelumnya. Murong Xiaoyue tersenyum, lalu menatap Long Ge dengan penuh kasih. Ya, Long Ge mengangguk, lalu mengambil nasi yang masih mengepul dan mulai mencicipinya. Meskipun nasi barbecue yang dimasak oleh Long Ge enak, rasanya tidak selezat sup naga, burung phoenix, dan harimau yang dimasak oleh Xiao Hai tidak sebagus beberapa koki neraka. Tapi nasinya dipenuhi dengan kehangatan kasih sayang keluarga dan kehangatan keluarga, jadi Long Ge memakannya dengan sangat baik. Makanannya enak, kata Long Ge sambil tersenyum. Bagaimana dengan makanannya? Ayah Long Wu bertanya sambil tersenyum. Biarkan aku memakannya. Long Ge tersenyum dan mengambil sepotong daging nangui yang dimasak 2 kali. Dia memakan daging nangui yang dimasak 2 kali itu ke dalam mulutnya bahkan jauh berbeda dengan hasil karya Long Ge sendiri. Namun,
Kali ini ada rasa familiar pada daging panci tersebut. Longge mengunyahnya perlahan, lalu membiarkan minyak dan nasinya bercampur, lalu menelannya perlahan begitu terharu hingga dia hampir menitikkan air mata. Ini adalah perasaan yang akrab, seperti inilah rasanya di rumah. Enak, sangat enak, kata Longge sambil tersenyum. Jika enak, makanlah lebih banyak. Ya, Longge mengangguk dan melanjutkan makan. Huowu, kamu harus makan lebih banyak. Ya, Huowu mengangguk dan kembali untuk membantu Ibu Xiao Yue mengambil makanan. Xing Yun, Yi, makan lebih banyak. Xiao Tian dan Xiao Mian juga membantu putra dan putri Longge mengambil makanan. Paman Tian, Bibi Mian, kamu harus makan lebih banyak. Long Xingyun dan Long Yi juga kembali untuk mengambil sayuran, satu demi satu. Tiba-tiba seluruh meja menjadi kacau, tetapi itu juga menunjukkan bahwa keluarga itu menikmati diri mereka sendiri. Perjamuan sederhana selesai di lingkungan yang menyenangkan, dan kemudian Longge dan Huowu menjalani kehidupan biasa, seolah-olah mereka lupa berlatih dan mengatasi kesengsaraan ilahi. Terkadang Longge bisa mengobrol dengan ayah Longwu sepanjang pagi, terkadang dia bisa melihat ibunya Xiao Yue menenun pakaian sepanjang sore, terkadang dia tahu bahwa Xiao Tian dan Xiao Mian sedang berlatih dan memberikan bimbingan sepanjang malam. Huowu duduk di atas gedung dan mengamati bintang-bintang di langit. Mereka begadang sepanjang malam sampai melihat matahari terbit. Kehidupan seperti ini damai, dan kehidupan seperti ini juga berharga. Namun, kehidupan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Dalam sekejap mata, tenggat waktu 3 bulan telah tiba, dan inilah saatnya bagi Longge dan yang lain untuk kembali ke neraka. Di desa Longjia, atau di persimpangan utama Longcheng, sekelompok orang yang dipimpin oleh kepala desa menyuruh Longge dan yang lainnya pergi. Orang tua Longge, adik-adiknya termasuk di antara mereka. Ayah, ibu, adik laki-laki dan perempuan, tidak perlu menyuruh mereka pergi. Mungkin saat aku kembali lagi nanti, aku bisa membiarkan seluruh keluarga kita bersama dan pergi ke alam dewa bersama. Baiklah, berhati-hatilah dan jaga keselamatan di sepanjang jalan. Ya, Longge tersenyum dan mengangguk, lalu berkata kepada Long Xingyun dan Long Yi, sampai jumpa lagi, kakek nenek, paman, dan bibi. Selamat tinggal, kakek nenek, paman dan bibi. Long Xingyun dan Long Yi melambaikan tangan mereka dan berkata, Longge semakin bertekad untuk menjadi lebih kuat. Hanya dengan menjadi lebih kuat kita tidak dapat dipisahkan. Hanya dengan menjadi lebih kuat kita dapat melindungi orang yang kita cintai. Alam ilahi akan menjadi langkah pertama Longge Yuan Shen. Ayolah, Tuan, Longge yakin bisa menghadapi mereka, siapapun yang ingin merampok harus membayar harganya. Selama Longge kembali ke kekuatannya sebelumnya, dia dapat membawa keluarganya ke klan naga di alam dewa dan membiarkan keluarga itu hidup bersama dengan bahagia. Untuk tujuan ini, Longge harus bekerja lebih keras. Melambai selamat tinggal kepada kerabatnya lagi, ini berbeda dengan Longge yang mulai memasuki kerajaan naga saat usianya lebih dari 6 tahun, dan berbeda dengan saat ia berusia 15 tahun dan masuk neraka tantangan yang lebih besar. Dia ingin melintasi para dewa. Dia ingin naik ke alam dewa dan mengembangkan cahaya dan panasnya di tanah alam dewa yang lebih luas. Di mata kerabat dan teman mereka, Longge dan yang lainnya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Tidak ada yang tahu berapa tahun telah berlalu sejak mereka pergi. Di atas kota langit, Xiao Ling, Xiao Hong, dan Ouyang sudah menunggu Longge dan yang lainnya. Kami datang, kata Qilin Xiaobai sambil melihat cahaya yang mengalir terbang di kejauhan. Streamer itu berhenti di depan Qilin Xiaobai dan yang lainnya, dan ternyata itu adalah Longge dan yang lainnya. Ayo pergi, kembali ke neraka, kata Longge ringan. Ya, Qilin Xiaobai dan yang lainnya mengangguk, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju neraka. Di kota langit, Long Di dan master tingkat Raja Qi lainnya melihat aliran cahaya menghilang dan hanya bisa mendoakan semoga Longge dan yang lainnya beruntung di hati mereka. Di neraka manusia, para master tingkat Raja Qi membiarkan pintu neraka terbuka untuk Longge dan yang lainnya. Setelah Longge dan yang lainnya terbang ke sana, Longge dan yang lainnya mengangguk bersama para master neraka dan terbang langsung ke lorong. Di dalam lorong itu ada gerbang yang tertutup. Gerbang itu telah ditutup. Bahkan orang tua yang menjaga gerbang itu tidak memenuhi syarat untuk membukanya. Dia harus menunggu hingga Juli setiap tahun untuk membukanya. Dia menciptakan 10 juta gerbang ini. Tentu saja, Long Song juga bisa dinyalakan sesuka hati. Buka, Longge berpikir, dan pintu kuali penyemprot setan terbuka. Kemudian Longge dan yang lainnya dengan tenang terbang masuk dan dengan tenang terbang keluar dari kuali penyemprot ibel. Pada saat ini, tidak ada monster yang mencari makanan di sekitar berani mendekat. Longge dan yang lainnya terbang dengan tenang, lalu Longge berkata sambil tersenyum ayo pergi, terbang langsung kembali ke benua Dewa Perang, kurasa Long Jingtian sedang bersiap untuk selamat dari kesengsaraan ilahi, kan? Ya, Huowu dan yang lainnya mengangguk,
dan dengan cepat terbang ke benua Dewa Perang bersama Long Ge. Benua Ares. Aula utama kota keluarga panjang. Aula utama sudah dipenuhi oleh para tetua dari keluarga Long. Di kursi utama adalah Long Jingtian, kepala keluarga Long. Aku akan melalui kesengsaraan ilahi dalam 10 hari. Mengapa Long Ge dan yang lainnya belum kembali? Long Jingtian merasa sedikit cemas pilih Long Ge untuk membantunya membuat keputusan. Lagi pula, setelah melalui kesengsaraan ilahi, hanya ada 1 bulan untuk mengubah tubuh. Setelah transformasi tubuh selesai, dia akan naik ke dunia ilahi. Tuan, jangan khawatir, Long Ge dan yang lainnya akan kembali tepat waktu. Kata Penatua Long Lansing. 3 bulan lalu, Penatua Long Chen berhasil melewati kesengsaraan ilahi. Sekarang, Long Blue Star telah menjadi Penatua Agung. Baiklah, Lao Guan, Long Chen, dan kepala keluarga lainnya sebenarnya telah selamat dari kesengsaraan ilahi satu persatu. Mereka sekarang siap untuk tiba. Long Ge dan yang lainnya harus kembali tepat waktu. Jika mereka tidak dapat kembali tepat waktu, maka posisi kepala keluarga akan diserahkan padamu, Bintang Biru. Kata Long Jingtian. Meskipun saya yang tertua, saya tidak memiliki banyak potensi. Saya tidak cocok menjadi kepala keluarga. Mari kita tunggu sampai Long Ge kembali sebelum mengambil keputusan. Para tetua lainnya juga merasa ditegaskan oleh kata-kata Long Lansing. Semua orang ingin menjadi kepala keluarga, tetapi menjadi kepala keluarga terutama membuat orang yakin. Penatua Long Lansing dapat mempertimbangkan masa depan keluarga panjang setuju, dan mereka juga sedang mencari calon master. Long Jingtian memandang Long Zizi yang sedang bermeditasi di sampingnya. Long Zizi masih bermeditasi dengan mata tertutup. Meskipun dia telah memperoleh jiwa ibel, dia masih menyadari bahwa dia berasal dari keluarga panjang. Karena kekuatan tempurnya sekarang adalah yang terkuat, dia duduk di sisi kiri Long Jingtian. Tuan, jangan lihat aku. Aku ingin melewati kesengsaraan ilahi dan naik ke alam dewa bersama Long Ge. Aku bukan penerus yang cocok untuk keluarga Long. Long Zizi menjawab langsung tanpa membuka matanya. Kemunculan Zizi juga tidak bisa diterima. Itu tidak menimbulkan kebencian Long Jingtian dan para tetua itu, karena dengan level pertarungan Raja Dewa Long Zizi, dia memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu, dan dia seharusnya memiliki sikap seperti itu untuk berbicara kepada mereka. Oke, semuanya, tolong bubar. Dalam 10 hari, di dataran 3.000 mil jauhnya dari kota keluarga Long, aku akan selamat dari kesengsaraan ilahi. Long Jingtian mengangguk, lalu melambaikan tangannya. Dengan lambaian Long Jingtian, para tetua mundur, dan saat mereka mundur, banyak master dari semua lapisan masyarakat di neraka datang ke kota keluarga Long, karena mereka ingin melihat bagaimana kepala keluarga panjang selamat dari kesengsaraan ilahi. Keluarga selalu mengundang ahli dari semua lapisan masyarakat untuk menyaksikan upacara tersebut. Pertama, karena kepala keluarga panjang sangat berkuasa sehingga dia tidak pernah gagal melewati kesengsaraan ilahi sebagai keluarga nomor 1 di neraka, sehingga para empu yang menghadiri upacara tersebut bisa kaget. Oleh karena itu, ketika kepala keluarga panjang mengalami kesengsaraan ilahi, sudah menjadi rutinitas bagi para master dari seluruh dunia untuk berkumpul di keluarga panjang. Bahkan jika tidak ada yang mengundang mereka, para master dari semua sisi neraka akan datang ke sana kota keluarga panjang. Waktu berlalu hari demi hari, dan semakin banyak master datang ke keluarga panjang. Ada master di level Qizun, dan ada master di bawah level Qizun. Banyak kesempatan untuk menyaksikan bencana ilahi. Meskipun Lao Guan, Penatua Long Chen dan kepala keluarga Qian selamat dari kesengsaraan ilahi satu demi satu, tetapi kekuatan dari 3 api guntur yang mereka gunakan untuk mengatasi kesengsaraan ilahi hanya 3. Dikatakan bahwa setiap kali kepala keluarga panjang melewati kesengsaraan ilahi, dia menggunakan 9 api guntur terkuat. Oleh karena itu, perjalanan keluarga panjang melalui kesengsaraan ilahi lebih hebat dari apapun. 3 hari sebelum Long Jingtian melampaui kesengsaraan ilahi, aura Long Ge dan yang lainnya muncul di kota keluarga Long. Long Jingtian, yang mengasingkan diri di ruang rahasia bersiap untuk menjalani bencana ilahi, membuka matanya sambil tersenyum, dan kemudian berkata akhirnya, ketika Long Ge dan yang lainnya kembali, dan ketika penerus keluarga panjang berada bertekad, aku bisa melewati musibah dengan pikiran tenang. Setelah mengatakan itu, Long Jingtian menghilang langsung ke ruang rahasia, dan saat berikutnya dia sudah muncul di aula keluarga panjang. Kemudian, Long Jingtian menggunakan semangat juangnya untuk menyebarkan suaranya ke seluruh markas besar keluarga panjang. Semua tetua keluarga panjang dengan cepat berkumpul di aula keluarga panjang. Long Ge kembali. Tentu saja, suara ini juga sampai ke telinga Long Ge. Long Ge hanya bisa tersenyum pahit dan berkata kepada Huo Wu, sepertinya saya sibuk dan tidak bisa istirahat. Haha. Kalau begitu pergilah ke aula utama. Mungkin ini masalah memilih penerus kepala keluarga panjang. Huo Wu tertawa. Ya, Long Ge mengangguk, lalu menghilang.
Saat berikutnya dia muncul, dia sudah berada di aula keluarga Long, sementara Huo Hu membawa Long Xingyun dan Long Yi kembali ke istana mereka untuk beristirahat, dan Xiao Ling serta yang lainnya juga pergi beristirahat secara terpisah. Di aula utama keluarga Long, Long Jingtian tersenyum saat melihat sosok Long Ge muncul. Long Ge, kamu akhirnya kembali. Kupikir kamu tidak akan pernah kembali. Kubilang aku akan kembali tepat waktu, dan aku pasti akan kembali. Kata Long Ge sambil tersenyum. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang terjadi hari ini. Long Jingtian tersenyum, dan kemudian mengirim pesan ke Long Ge untuk memberitahu Long Ge berita tentang penatua Long Chen dan kepala keluarga bangsawan lainnya yang telah melewati kesengsaraan ilahi. Ya, aku mengerti. Long Ge tersenyum dan mengangguk. Long Ge, aku ingin tahu apakah kamu punya kandidat untuk menggantikan keluarga Long. Long Jingtian bertanya. Biarkan aku menunggu sampai semua tetua tiba. Kata Long Ge sambil tersenyum, lalu duduk bersila di samping Long Jingtian. Kekuatan mentalnya langsung menyebar, membungkus seluruh benua Dewa Perang, mencari penerus yang cocok kepada keluarga panjang. Kekuatan mental tingkat Raja Dewa Zhu Long Ge saat ini dapat dengan mudah menutupi seluruh benua Dewa Perang. Ya, Long Jingtian mengangguk, lalu duduk di kursi naga utama, menunggu kedatangan para tetua keluarga naga. Yang pertama datang adalah Long Zizi. Setelah melihat Long Ge, Long Zizi pun duduk bersila di samping Long Ge dalam pertempuran. Mereka tahu bahwa apa yang terjadi pada para dewa kuno tidak dapat dihidupkan kembali. Oleh karena itu, mereka adalah sahabat terbaik. Hanya dengan cara ini mereka dapat bekerja sama untuk bertahan dari kesengsaraan ilahi, dan kemudian bersama-sama melawan orang lain di dunia ilahi untuk merampas harta benda kuno mereka. Long Jingtian tidak menganggapnya serius ketika dia melihat Long Zizi tidak menyapanya, karena dia tahu bahwa Long Ge dan Long Zizi sama-sama manusia dengan dewa kuno, dan dia memahami kebanggaan yang tersembunyi di tulang mereka. Dalam 10 menit, lebih dari 1000 tetua keluarga Long tiba. Setelah melihat Long Ge dan Long Zizi, para tetua ini menunjukkan kekaguman di wajah mereka, karena Long Ge dan yang lainnya lah yang memimpin para penguasa neraka untuk melawan pasukan keluarga Long. Dunia peri, itu adalah Long Ge dan yang lainnya. Merebut kekuatan dewa kuno dan menjaga kedamaian neraka, yang lebih penting ya, Long Ge adalah dewa perang yang menciptakan neraka. Semua orang memandang Long Ge dengan hormat. Tidak ada neraka yang diciptakan oleh Long Ge, dan tidak akan ada lagi 5 juta tahun kemudian Raja. Ia belum kembali ke puncak para dewa kuno, tetapi tingkat Raja Dewa sudah cukup untuk mereka hormati. Setelah melihat semua tetua berkumpul, Long Jingtian berbicara dalam 3 hari, saya akan melewati kesengsaraan ilahi. Untuk melewati kesengsaraan ilahi tanpa gangguan apapun, hari ini, saya meminta Dewa Perang Long Ge untuk membantu Long kami keluarga memilih penggantinya. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada Long Ge, kecuali Long Zizi. Menghadapi tatapan semua orang, Long Ge membuka matanya yang cerah. Saat dia membuka matanya, tekanan yang kuat tiba-tiba mengejutkan semua orang, membuat semua orang tahu bahwa apa yang dikatakan Long Ge adalah aturannya, adalah hukum. Namun, meskipun paksaan yang dikeluarkan oleh Long Ge sangat besar, bahasa Long Ge hangat, namun hangat di sini tidak berarti orang lain dapat menyangkal sudut pandang Long Ge, karena kekuatan Long Ge ada di sana, dan Long Ge adalah dirinya yang dulu. Dewa Perang adalah nenek moyang mereka. Aku telah menemukan orang itu. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba layar kristal besar muncul di tengah aula, dan penampakan seseorang muncul di layar perpaduan Long Ge. Apa yang saya pelajari setelah menguasai Dewa Perang Yuan Shen adalah membiarkan pemandangan yang terdeteksi oleh kekuatan mental diubah melalui kekuatan mental yang kuat. Para tetua semua melihat ke tempat kejadian. Adegan itu menunjukkan seorang pemuda yang sedang membantai Warcraft di benua api penyucian untuk mendapatkan pengalaman. Meskipun level tempur pemuda itu hanya tingkat pertama dari sistem Qi, dia dapat membasmi Qi tingkat ke-9 sistem Warcraft. Terlihat bahwa pemuda tersebut memiliki kemampuan melompati dan memiliki potensi yang besar. Pertama, darah keluarga panjang mengalir di tubuh pemuda itu, yang memenuhi standar. Poin kedua adalah pemuda itu memiliki potensi super dan bisa bertarung melampaui level 8. Dan sepertinya dia belum menggunakan skill rahasia keluarga panjang. Poin ketiga adalah mencapai tingkat sistem Qi. Pada kecepatan kultivasi ini, hanya perlu beberapa dekade untuk mencapai tingkat Master Qi. Poin keempat, dilihat dari fakta bahwa pemuda ini pergi ke benua api penyucian untuk mencari pengalaman, menunjukkan bahwa dia harus menjadi orang yang gigih dan pasti dapat memikul tanggung jawab yang berat. Poin kelima dan terpenting adalah jika Long Ge berpikir dia bisa melakukannya, maka dia bisa melakukannya. Jika Long Ge tidak mendapat persetujuan Long Ge, bahkan orang terbaik pun tidak bisa melakukannya. Melihat apa yang Long Ge katakan, para tetua juga mengangguk. Ketika Long Jingtian melihat situasi ini, dia juga berkata dengan keras oke. Putra ini adalah penerus dari patriark keluarga panjang kita. Long Lansing,
Bawalah 10 tetua tingkat penguasa Ki ke benua api penyucian untuk membawanya kembali dan biarkan dia mewarisi gelar dari Patriark. Sedikit. Ya, Long Lansing mengangguk dan dengan cepat memanggil 10 tetua yang dapat diandalkan untuk terbang ke benua api penyucian. Setelah menemukan penerus kepala keluarga panjang, Long Jingtian juga merasa lega, lalu tersenyum dan berkata kepada Long Ge, kali ini saya bisa melewati kesengsaraan ilahi dengan ketenangan pikiran. Ya, Long Ge tersenyum dan mengangguk. 3 hari kemudian. Kota keluarga panjang berjarak 3.000 mil jauhnya. Naga Jingtian mengatasi kesengsaraan. Selama masa kesengsaraan, banyak master di neraka pergi untuk menonton, tetapi Long Ge dan yang lainnya tidak pergi, karena Long Ge tahu bahwa Long Jingtian pasti akan berhasil melewati kesengsaraan. Long Ge tidak dapat memikirkan apapun. Guru seperti itu dapat berhasil mengatasi kesengsaraan ilahi. Benar saja, setelah memutuskan penerus keluarga Long dan tidak memiliki roh jahat, meskipun Long Jingtian selamat dari 9 kesengsaraan guntur dan api yang paling parah, dia masih berhasil bertahan dengan mudah. Selanjutnya, akan ada perjamuan akbar di kota Longjia selama 3 hari. Para tamu dari seluruh dunia dapat menikmati makanan lezat kota Longjia dan meminta nasihat Long Jingtian tentang rahasia mengatasi kesengsaraan ilahi. Setelah mengalami banyak kesengsaraan ilahi tidak lagi menjadi rahasia di hati para penguasa neraka. Long Ge dan yang lainnya juga hadir selama pesta 3 hari, dan mereka juga berbahagia untuk Long Jingtian, tetapi yang lebih penting, Long Ge dan yang lainnya harus bersiap menghadapi bencana ilahi mereka 3 bulan kemudian. Long Jingtian, selamat atas keberhasilanmu melampaui kesengsaraan ilahi. Long Ge bersulang untuk merayakannya. Terima kasih. Saya harap Anda juga berhasil melewati kesengsaraan ilahi dalam 3 bulan. Long Jingtian mengangkat gelasnya sebagai jawaban. Long Jingtian tahu bahwa Long Ge dan yang lainnya akan melewati kesengsaraan ilahi dalam 3 bulan, dan itu beberapa orang akan melewati kesengsaraan ilahi. Kekuatannya pasti meningkat secara eksponensial, jadi Long Jingtian hanya bisa berharap di dalam hatinya. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang dibutuhkan Long Ge untuk selamat dari kesengsaraan ilahi, jadi dia hanya bisa berharap sebelumnya. Ya, lakukan. Long Ge tersenyum percaya diri, lalu mengangkat gelasnya dan meminumnya. 3 hari berikutnya adalah 3 hari minum di kota keluarga panjang, dan itu juga merupakan 3 hari paling meriah di keluarga panjang. Ini adalah festival yang sangat penting bagi setiap kepala keluarga panjang yang berhasil melampaui kesengsaraan ilahi. 3 hari kemudian, perjamuan berakhir, tetapi para penguasa neraka dari semua pihak tidak bubar karena Long Jingtian mengumumkan bahwa upacara penggantian kepala keluarga yang baru akan diadakan dalam 20 hari. 15 hari kemudian, Penatua Long Lansing dan 10 tetua tingkat Ki lainnya mengawal murid keluarga panjang tipe Ki tingkat pertama yang dipilih oleh Long Ge ke keluarga panjang. Semua tetua keluarga panjang tahu bahwa calon kepala keluarga panjang disebut Long Jingtian. 20 hari kemudian, Long Jingtian menyerahkan gelar kepala keluarga kepada Long Jingtian, dan kota keluarga Long mengadakan pesta lagi selama 3 hari. 3 hari setelah perjamuan, para penguasa neraka dari semua sisi bubar, dan tubuh Long Jingtian siap untuk menyelesaikan transformasinya dan bersiap untuk naik ke dunia ilahi. 30 hari kemudian, kota keluarga panjang sudah berakhir. Long Jingtian memandang kota keluarga panjang yang telah dia jaga selama ribuan tahun dan dipenuhi dengan emosi. Sekarang, tubuhnya pada dasarnya telah berubah menjadi tubuh dewa, dan dia siap untuk naik ke dunia ilahi. Long Ge Huohu dan yang lainnya, serta tetua keluarga panjang dan kepala baru keluarga panjang, Long Jingtian, mengirim Long Jingtian dalam perjalanan terakhirnya. Jingtian, kamu harus bekerja keras ketika kamu sampai di alam dewa. Jangan mempermalukan kami di neraka, kata Long Ge sambil tersenyum. Long Ge juga memberitahu Long Jingtian tentang alam dewa adalah tempat di mana naga dan harimau disembunyikan. Dari antarmuka kedua yang tak terhitung jumlahnya ada banyak sekali orang yang telah naik ke alam dewa, dan ada juga banyak orang jenius. Jika Anda ingin maju di alam dewa, Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Jangan khawatir, jika aku ingin naik, aku juga akan naik ke Power Canyon alam dewa. Klan naga alam dewa kita ada di Power Canyon. Tidak akan ada bahaya saat aku naik ke sana. Jingtian berkata sambil tersenyum. Ya, kuharap begitu, Long Ge berkata sambil tersenyum. Antarmuka untuk kenaikan neraka juga ada di Power Canyon alam dewa, sedangkan antarmuka asli alam peri dan alam surga adalah untuk naik ke ngarai ajaib atau alam fisik. Ngarai kekuatan. Datanglah padaku sesegera mungkin setelah kamu berhasil melampaui kesengsaraan ilahi. Aku akan tetap mencari perlindungan bersamamu. Long Jingtian berkata sambil tersenyum. Haha, oke, kami pasti akan menemukanmu setelah kami naik ke alam dewa, kata Long Ge sambil tersenyum. Long Jingtian mengangguk, lalu melihat ke kepala baru keluarga panjang, Long Qingtian, mulai sekarang keluarga panjang akan diserahkan padamu, kamu harus bekerja keras untuk berlatih.
Ya, saya akan melakukannya. Long Qingtian mengangguk. Dia tahu bahwa tingkat semangat juang saat ini masih relatif rendah, tetapi sebagai kepala keluarga panjang, dia memiliki banyak pil, banyak teknik canggih, dan banyak lagi, sejumlah besar peralatan canggih. Selama dia berlatih dengan rajin dan bertarung dengan para tetua di sekitarnya setiap hari, saya yakin dia pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Long Qingtian memandang penatua Long Lansing lagi dan berkata sambil tersenyum Lansing, Qingtian akan dipercayakan kepadamu untuk menjaganya. Cobalah untuk membiarkan dia bertarung setiap hari. Setiap generasi keluarga panjang kita terkenal karena pertarungannya. Ya, Qingtian adalah pilihan Long Ge, dan dia tidak mungkin salah. Kata Long Lansing sambil tersenyum. Long Qingtian tersenyum dan mengangguk oke. Tubuhku telah berubah, dan aku telah merasakan panggilan alam dewa. Aku akan naik ke alam dewa. Setelah Long Qingtian selesai berbicara, gelombang aturan langit dan bumi turun, dan kemudian bola cahaya putih menyelimuti Long Qingtian, menyebabkan Long Qingtian menghilang di antara langit dan bumi. Long Qingtian, sampai jumpa di alam dewa. Kata Long Ge sambil melihat ke tempat Long Qingtian menghilang. Setelah Long Qingtian naik ke alam dewa, masih ada 2 bulan sebelum Long Ge dan yang lainnya melewati kesengsaraan ilahi. 2 bulan sudah cukup untuk persiapan Long Ge dan yang lainnya. Di istana Long Ge, semua orang di tim Long Ge ada di sana. Siapa yang ingin melalui kesengsaraan ilahi bersama? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Aku, Huohu berkata sambil tersenyum. Huohu telah memutuskan untuk tidak berpisah dari Long Ge lagi. Long Xingyun dan Long Yiyi bisa diurus oleh keluarga naga neraka kesengsaraan ilahi. Dan dia hanya dengan bersama Long Ge kita dapat mengatasi banyak krisis di alam dewa. Xiao Hong, Xiao Qing dan aku. Xiao Ling mengangkat tangannya dan berkata. Kami 3 bersaudara, kata Qilin Xiao Bai, Xiao Ling dan mereka bertiga bersama-sama. Sebagai suami Xiao Ling, Xiao Bai dan yang lainnya tentu saja akan melalui kesengsaraan ilahi bersama-sama. Guai-Guai dan aku, Tang Yidao berkata sambil tersenyum, lalu meraih tangan Yao Tian. King Wu dan aku, Suan Yuan Xiaoyu tersenyum, lalu meraih tangan Suan Yuan King Wu. Aku, kata Long Zizi dingin sambil duduk bersila. Haha, jadi seluruh tim kita akan melalui kesengsaraan ilahi bersama-sama. Long Ge berkata sambil tersenyum. Tentu saja, Long Ge, jangan lupakan kami. Tao Ti Xiaohai berkata sambil tersenyum di samping mereka. Ada beberapa binatang mitos di samping mereka, termasuk tunggangan Long Ge, Xiaohai, tunggangan Xiao Bei milik Huohu, tunggangan Long Zizi, Xiao Zi, Tang Yi Gunung Xiaodou di Dao, Gunung Xiaoya di Yaotian, Gunung Xiaoni di Suanyuan Xiaoyu, dan Gunung Xiaoni di Suanyuan King Wu. Untungnya, ketiga saudara Qilin dan Xiaoling tidak memiliki tunggangan, jika tidak, akan ada lebih banyak orang yang melintasi alam dewa. Ya, Long Ge mengangguk, lalu memindai kekuatan mentalnya dan menemukan bahwa totalnya ada 20 orang. Ada total 20 orang yang mengalami kesengsaraan ilahi bersama-sama. Dengan kata lain, kekuatan kita melewatinya kesengsaraan ilahi adalah 20 persegi. 400 kali kekuatan bencana ilahi. Sangat kuat, Saudara Long, apakah kamu yakin bisa menahan malapetaka ilahi yang 400 kali lebih kuat ini? Xiao Ling bertanya dengan kaget. Prajurit dewa tingkat tinggi dapat bertahan dari 9 kesengsaraan guntur dan api. Jika kekuatan yang kita miliki untuk bertahan hidup adalah 400 kali lipat dari 9 kesengsaraan guntur dan api, Jenderal Dewa tingkat rendah akan dihitung 10 kali lipat, Jenderal tingkat menengah Jenderal Ilahi akan dihitung 100 kali, dan Jenderal Ilahi tingkat atas akan dihitung 1000 kali, maka kita dapat dengan mudah selamat dari kesengsaraan ilahi ini, kesengsaraan ilahi yang tidak kita ketahui. Long Ge berkata dengan suara yang dalam. Jika seorang Jenderal Superior dapat bertahan 400 kali bencana ilahi, maka bencana ilahi ini terlalu mudah. Anda harus tahu bahwa tingkat tempur Long Ge telah mencapai tingkat Raja Dewa. Kuharap begitu. Tidak ada gunanya kita berspekulasi tentang kekuatan kesengsaraan ilahi sekarang. Hanya ketika kita benar-benar mengatasi kesengsaraan ilahi kita akan tahu betapa kuatnya kesengsaraan itu. Baiklah, kalian semua kembalilah dan ucapkan selamat tinggal kepada kerabat kalian sekarang. Setelah berpamitan, kita akan langsung menuju Laut Kepahitan untuk melalui kesengsaraan ilahi. Kesengsaraan ilahi dengan kekuatan 400 kali lipat diperkirakan akan melibatkan jangkauan yang luas, jadi melewati kesengsaraan ilahi di benua Dewa Perang adalah yang terbaik untuk menghancurkan benua Dewa Perang dan pergi ke Laut Kepahitan untuk selamat dari bencana ilahi. Ya, Xiao Ling dan yang lainnya mengangguk, lalu berpencar untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kerabat mereka. Namun, makhluk mitos itu tetap tinggal di istana karena mereka tidak perlu mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun sendirian sekarang. Sendirian, sekarang dia hanya berpikir tentang bagaimana bertahan dari bencana ilahi bersama Long Ge, dan kemudian bagaimana menahan kejaran orang lain di dunia ilahi. Bagaimanapun, Dewa Ibel Yuanshan adalah yang diinginkan semua orang. Saat ini,
Long Ge dan Huo Wu juga berjalan ke aula samping, di mana mereka ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Long Xingyun dan Long Yiyi. Long Ge berlutut dan memandang Long Xingyun dan Long Yiyi, lalu membelai kepala kedua anak itu, dan berkata, Xingyun, Yiyi, ayah dan ibu akan melalui kesengsaraan ilahi. Aku akan kembali menemuimu setelahnya kesengsaraan ilahi. Oke, Long Xingyun mengangguk dan berkata, oke, tapi, ayah dan ibu, setelah kamu melewati kesengsaraan ilahi, apakah kamu siap untuk naik ke tempat yang sangat jauh di alam dewa seperti Paman Long Jingtian? Ya, kami akan menunggumu di tempat itu. Ketika kultivasimu sangat kuat dan kamu telah melewati kesengsaraan ilahi, kamu bisa datang kepada kami, kata Long Ge sambil tersenyum. Yah, kami pasti akan bekerja keras untuk berlatih, dan ketika saatnya tiba, kami akan melalui kesengsaraan ilahi untuk menemukan ayah dan ibu kami. Long Yi mengangguk dan berkata, saat kita sampai di alam dewa, ibu akan merindukanmu. Huo Wu juga memeluk Long Xingyun dan Long Yi dengan erat, dengan air mata berlinang. Ketika anak-anak berusia lebih dari 1 tahun, mereka ingin masuk ke dalam Dewa Menara Perang dan memasuki harta karun Dewa Perang. Butuh waktu lebih dari 4 tahun untuk masuk, dan dia tidak keluar sampai anak itu berusia lebih dari 6 tahun dia harus melalui kesengsaraan ilahi lagi. Huo Wu merasa bahwa dia berhutang banyak pada anak itu, dan dia tidak tahu kapan setelah melalui kesengsaraan ilahi. Hanya dengan begitu kita dapat bertemu satu sama lain, yang membuat Huo Wu semakin sedih. Ibu, jangan menangis. Aku akan menjaga adikku dengan baik. Saat kita melewati kesengsaraan ilahi, kami akan mencarimu dan ayahmu. Long Xingyun berkata dengan tegas. Xingyun juga mengetahui apa itu tanggung jawab dan apa itu komitmen, karena ia memiliki darah Dewa Perang Lagu Panjang dan Dewi Kehidupan Huo Wu. Ya, ibu, jangan menangis, kami akan sering merindukanmu. Long Yi mengangguk patuh. Haha, nebula itu seperti laki-laki, dan Yi juga sangat peka. Ayah dan ibu baru saja akan melewati kesengsaraan ilahi. Setelah melewati kesengsaraan ilahi, mereka akan kembali menemanimu sebentar. Selama ini, kamu harus mendengarkan Paman Blue Star. Long Ge tersenyum. Ya, kami akan melakukannya. Long Xingyun dan Long Yi mengangguk. Kemudian, Long Ge dan Huo Wu memeluk anak-anak itu sebentar, lalu Long Ge meminta Long Lansing pergi bersama kedua anak itu. 3 hari kemudian, Long Ge dan seluruh timnya mengucapkan selamat tinggal kepada kerabat mereka, dan sekelompok 20 orang termasuk binatang mitos terbang ke lautan penderitaan. Long Ge dan yang lainnya tidak mengungkapkan perjalanan mereka ke neraka karena kekuatan mereka untuk melampaui kesengsaraan ilahi begitu besar sehingga jika ada yang pergi menonton upacara tersebut, mereka akan terluka secara tidak sengaja. Rahasia kali ini. Dan mereka yang mengetahui bahwa Long Ge dan yang lainnya akan melewati kesengsaraan ilahi hanyalah kerabat Long Ge dan timnya. Setelah terbang selama 5 hari, Long Ge dan yang lainnya meninggalkan benua Dewa Perang dan terbang di atas Laut Kepahitan. Khawatir akan cakupan bencana ilahi, Long Ge dan yang lainnya terus terbang untuk hari berikutnya dan tidak berhenti sampai mereka jauh dari benua Dewa Perang. Dari semua orang, aku harus menjadi yang tercepat untuk merasakan kesengsaraan ilahi, kan? Masih ada 49 hari sebelum kesengsaraan ilahi. Tang Yidao dan yang lainnya saling melirik dan mengangguk. Mereka juga merasakan kesengsaraan ilahi, tetapi waktunya lebih dari 2 tahun. Semakin lama Long Ge dan Dewa Perang Yuan Shen menyatu, semakin kuat efektivitas tempur mereka, jadi mereka merasakan kesengsaraan ilahi. Cepat, dan ketika melewati kesengsaraan ilahi, selama salah satu dari mereka melewati kesengsaraan ilahi, semua orang yang telah mencapai standar melampaui kesengsaraan ilahi, yaitu mereka yang telah mencapai Qizun tingkat ke-9, akan menjalani kesengsaraan ilahi bersama-sama. Misalnya, Long Ge merasakan kesengsaraan ilahi miliknya sendiri 49 hari kemudian, meskipun kesengsaraan ilahi yang dirasakan oleh Tang Yidao dan yang lainnya masih ada. Lebih dari setahun kemudian, tetapi mereka berada di sebelah Long Ge, dan mereka akan melalui kesengsaraan ilahi bersama Long Ge. Oke, mari kita bermeditasi secara terpisah selama 49 hari yang tersisa, memilah perlengkapan, ramuan, dan latihan kita, dan kemudian kita bisa mengatasi kesengsaraan bersama setelah 49 hari. Cara hati-hati, jika tidak kekuatan Raja Dewa Superior Long Ge di tahap selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan sama sekali, karena Xiao Ling dan yang lainnya berada di level Jenderal Dewa. Namun, Long Ge mengatakan ini untuk memberi Xiao Ling dan dihadapi orang lain, dan tidak membuat mereka merasa menjadi beban. Qilin Xiaoliang dan yang lainnya juga tahu bahwa jika mereka membiarkan dia melewati kesengsaraan ilahi sendirian dengan Murong Xiaoxing, dia mungkin gagal, tetapi jika dia melalui kesengsaraan ilahi dengan Long Ge, dia akan memiliki peluang sukses yang tinggi. Berterima kasih kepada Long Ge. Pisahkan, harapnya dia bermaksud menjadi beban bagi Long Ge dan meningkatkan kekuatan kesengsaraan ilahi, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak akan bekerja keras untuk mengatasi kesengsaraan ilahi,
oleh karena itu, dia juga mengemas peralatan dan ramuannya, lalu duduk bersila berkaki di langit untuk bermeditasi, bersiap menyesuaikan kondisinya hingga puncak. Saat ini, hanya ada 4 orang yang merupakan kekuatan utama dalam melintasi kesengsaraan ilahi. Tang Yidao di tahap akhir Raja Dewa tingkat rendah, Huo Wu di tahap akhir Raja Dewa menengah, dan Long Zizi di tahap akhir, Raja Dewa tingkat menengah puncak, dan Long Ge di Raja Dewa superior tahap akhir. Keempat orang ini memutuskan untuk menyeberang. Dalam sejarah neraka, tidak ada seorang pun yang berani melewati kesengsaraan ilahi dengan lebih dari 3 orang. Suatu ketika ada seorang kepala keluarga panjang yang tergila-gila ingin kekasihnya pergi ke kesengsaraan ilahi bersamanya, dan kemudian 2 orang pergi melalui kesengsaraan ilahi bersama. Kemudian, mereka gagal. Mereka mati bersama. Ini adalah satu-satunya saat dalam sejarah 5 juta tahun kepala keluarga panjang. Sejak itu, tidak lebih dari 2 orang yang telah melewati kesengsaraan ilahi, apalagi lebih dari 3 orang. Sekarang, Long Ge dan yang lainnya memiliki jiwa 4 dewa kuno, jadi mereka berani hingga 20 individu yang mengalami kesengsaraan ilahi bersama-sama mungkin memilikinya, belum pernah terjadi sebelumnya dalam catatan sejarah kenaikan ke alam ilahi. Namun, Long Ge selalu mengingat kata-kata master yang tersembunyi di balik jubah abu-abu. Semakin besar kekuatan mengatasi kesengsaraan ilahi, semakin besar manfaatnya, oleh karena itu, Long Ge percaya bahwa 20 dari mereka akan mengatasi kesengsaraan ilahi bersama-sama kali ini. Selama mereka berhasil mengatasi kesengsaraan, manfaat yang didapat pasti paling besar. Sekarang, Long Ge dan yang lainnya telah mengambil artefak mereka sendiri dan membuat persiapan terakhir sebelum kesengsaraan. Selain baju besi emas ilahi bermutu tinggi, senjata ilahi Tang Yidao adalah tubuhnya. Ketika dia membobol harta karun Dewa Perang, dia telah melunakkan tubuhnya ke tingkat perak ilahi bermutu tinggi bulan, ketangguhan fisiknya sudah mendekati level emas dewa tingkat rendah. Saya yakin jika dia bisa selamat dari kesengsaraan dewa ini, ketangguhan fisiknya akan meningkat, dan bahkan level pertarungannya juga akan meningkat seiring dengan itu, karena setiap kesengsaraan dewa melawan orang. Latihan, selama Anda bisa bertahan, efektivitas tempur Anda akan lebih kuat. Keterampilan ilahi gelap, tubuh tangguh, baju besi emas gelap emas ilahi bermutu tinggi, dan ramuan bermutu tinggi tingkat 9, inilah kekuatan Tang Yida. Long Zizi juga memeriksa perlengkapannya. Armor Ibel emas ilahi bermutu tinggi, pedang emas ilahi bermutu tinggi yang haus darah, ditambah dengan keterampilan Ibel dan ramuan tingkat tinggi tingkat 9, Long Zizi juga telah sepenuhnya siap. Huo Wu juga memeriksa peralatannya, baju besi dewa kehidupan bermutu tinggi dari emas ilahi, baju besi dewa perang telah dipakai oleh Long Ge, karena Long Ge dapat mengerahkan kekuatan tempur terkuatnya ketika dia memakai baju besi dewa perang, dewa es dan api cambuk emas bermutu tinggi, ditambah teknik pembantu dewi kehidupan, ramuan tingkat tinggi tingkat 9, dan Huo Wu sudah siap. Long Ge juga diam-diam memeriksa perlengkapannya. Pedang God of War tingkat rendah God Diamond, yang bertatahkan manik roh teleportasi tingkat komandan dewa. Namun, saat level tempur Long Ge mencapai level Raja Dewa, kekuatan Dewa Manik-Manik Roh Teleportasi tingkat komandan tidak lagi kuat. Armor God of War tingkat rendah God Diamond, bantalan siku God of War tingkat rendah God Diamond. Xiao Ling dan yang lainnya untuk sementara memberikan perlengkapan God of War kepada Long Ge, yang memungkinkan Long Ge mengerahkan kekuatannya yang terkuat kekuatan tempur, sarung tangan God of War kualitas rendah God of War, cincin God of War, bantalan lutut God of War kualitas rendah God of War, dan sepatu bot God of War berkualitas rendah selain helm God of War dan God kalung perang yang diberikan kepada Long Xingyun dan Long Yi, Long Ge memakainya. Satu set lengkap peralatan berlian ilahi tingkat rendah dari era Dewa Perang, ditambah ramuan tingkat tinggi tingkat 9 dan teknik pedang Dewa Perang, memungkinkan level tempur Long Ge akan segera dinaikkan ke level Kaisar Dewa tingkat rendah. Setelah memilah semua peralatan, Long Ge dan yang lainnya digantung bersila di udara, mencoba menyesuaikan kekuatan mental, semangat juang, dan keadaan mereka ke puncaknya sebelum bencana ilahi datang. Long Yu Xiaoxi, Bab 1247 Bab Neraka di Benua Api Penyucian berwarna merah, ungu, hijau dan biru, bersih. 49 hari kemudian, langit tiba-tiba berubah warna, dan awan gelap dengan radius ribuan mil melonjak di atas Long Ge dan yang lainnya. Pada saat ini, Long Ge dan yang lainnya tahu bahwa bencana ilahi akan datang. Langit awalnya tidak berawan, tetapi sesaat kemudian, ribuan awan gelap datang dari jauh, menutupi ribuan mil ke dunia awan gelap. Dukan, K.N. Kesengsaraan ilahi akan datang. Tapi kekuatan kesengsaraan ilahi ini hanya milik satu orang. Long Ge melihat ke langit dan tersenyum. Dia tahu bahwa kekuatan kesengsaraan ilahi ini akan meningkat. Tang Yidao dan yang lainnya mengangguk, lalu melihat ke langit. Benar saja, awan gelap dengan radius ribuan mil sepertinya telah mengetahui keberadaan Long Zizi, dan kekuatannya tiba-tiba mulai meningkat.
Apa yang semula merupakan kumpulan awan gelap dalam jarak 10.000 mil kini telah menjadi kumpulan awan gelap dalam jarak 40.000 mil, karena kekuatan dua orang untuk mengatasi kesengsaraan ilahi adalah 4 kali lipat kekuatan satu orang, 2 kuadrat. Awan gelap dengan radius 4.000 mil semuanya mengembun di atas Laut Pahit, mengembun di kepala Long Ge dan yang lainnya, membuat semua awan gelap dalam radius 4.000 mil, dan tekanan besar menekan Long Ge dan yang lainnya. Pada saat ini, 20 Long Ge dan yang lainnya melayang di langit, membentuk formasi. Long Ge, Long Zizi, Huo Wu, dan Tang Yidao berada di depan. 16 dari mereka membentuk formasi pertahanan. Dalam kesengsaraan ilahi pertama, 4 Long Ge dan yang lainnya sudah cukup, dan Xiao Ling dan yang lainnya bertanggung jawab untuk melawan kesengsaraan ibel batiniah mereka sendiri. Awan gelap dengan radius 4.000 mil 4 kali lipatnya, artinya akan bertambah. Reaksi bencana ilahi ini terlalu lambat, dan kita harus mendeteksinya satu persatu. Long Zizi tersenyum dingin, dengan kegelapan sayap malaikat emas. Mengipasinya dengan arogan, momentum besar membubung ke langit, seolah melampaui tekanan dari langit. Sepertinya dia merasakan kata-kata Long Zizi dan provokasi dalam kata-kata Long Zizi. Kali ini, kesengsaraan ilahi tidak bereaksi perlahan lagi, tetapi langsung menyapu Long Ge dan yang lainnya dengan paksaan yang sangat besar. 20 orang dapat selamat dari kesengsaraan ilahi, dan kesengsaraan ilahi 400 kali lebih kuat daripada satu orang. Pada saat itu, langit dan bumi yang awalnya gelap melonjak, dan semburan guntur yang memekakkan telinga terdengar seolah-olah langit sedang hancur. Guntur yang mengguncang bumi menyerbu menuju Long Ge dan yang lainnya dengan tekanan yang menghancurkan bumi, mengalir ke segala arah. Itu tidak buruk, kata Long Zizi sambil tersenyum, lalu menjabat tangannya untuk mengangkat perisai semangat juang, dengan mudah menahan momentum. Jika Long Zizi tidak mengambil tindakan, mungkin momentumnya akan cukup untuk mengalahkan Xiao Ling dan yang lainnya. Momentumnya saja sudah cukup untuk mengalahkan mereka. Setelah mencapai level Jenderal Dewa tingkat lanjut, inilah kekuatan 400 kesengsaraan dewa. Di tengah turbulensi, di langit dengan radius 4 juta mil, awan gelap yang mengumpulkan energi langit dan bumi melonjak dengan ganas menuju Long Ge dan yang lainnya, dan para bajak laut yang sesekali tinggal di Laut yang Pahit melihat pemandangan seperti itu menghindarinya, mereka mengira akhir dunia akan datang dan melarikan diri dari lautan kesengsaraan satu demi satu. Dan Long Ge dan yang lainnya tidak peduli dengan semua ini. Awan gelap dengan radius 4 juta mil berkumpul di langit di atas Long Ge dan lainnya, membentuk awan gelap dengan radius 40.000 mil. Awan gelap bergulung dengan cepat, dan kekuatannya menjadi lebih kuat di setiap gulungannya, ada juga formasi. Semburan guntur yang menggemparkan bumi terdengar, menakjubkan. Sekarang, jika ada penguasa neraka kecuali Long Ge, Long Zizi, Huo Wu, dan Tang Yidao menghadapi tekanan guntur ini, mereka akan hancur oleh guntur ini. Jiwa hancur. Karena Xiao Ling dan yang lainnya dilindungi oleh Long Ge dan yang lainnya, 16 dari mereka dapat membentuk perisai doki kecil untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka semua memandang Long Ge dan yang lainnya di langit dengan wajah serius. Saudara Long, ayolah, kata Xiao Ling sambil memandang ke langit. Meskipun Xiao Ling suka berperang, menghadapi bencana ilahi yang begitu kuat, dia hanya bisa mundur dan diam-diam memberkatinya di dalam hatinya. Percayalah pada Long Ge dan yang lainnya, mereka akan berhasil melawan. Qilin Xiaobai juga menghiburnya, sambil menghiburnya, 16 dari mereka menuangkan energi bertarung ke dalam perisai semangat juang untuk melindungi diri mereka sendiri juga takut jejak bencana ilahi akan bocor, jadi mereka harus melindungi diri mereka sendiri. Di langit, Long Ge mengenakan satu set lengkap baju besi Dewa Perang Emas, dengan rambut hitamnya terbang tertiup angin. Mata Long Ge tegas terus meningkat. Di sebelahnya, Huo Wu mengenakan baju besi hijau, tampak heroik. Karena dia telah memperoleh jiwa Dewi Kehidupan, rambut hijau Huo Wu juga terbang tertiup angin, memancarkan nafas kehidupan yang tak ada habisnya. Long Zizi juga melihat ke langit saat ini. Matanya penuh dengan ketidakpedulian dan sifat suka berperang yang haus darah. Dia mengenakan baju besi ibel hitam, dan sayap ibel emas gelap selebar 5 meter di belakangnya menari dengan arogan, seolah-olah jangan ambil, bencana ilahi ini benar-benar serius. Tang Yidao mengenakan baju besi emas gelap Dewa Kegelapan, dan otot-otot yang menonjol di sekujur tubuhnya menunjukkan keefektifannya setelah menerima jubah Dewa Kegelapan. Meskipun dia memiliki level pertarungan terendah di antara 4 orang, matanya tegas dan suka berperang, dia bisa bertarung untuk semua orang kapan saja, bertarung untuk Yao Tian. Awan gelap dengan radius 4.000 mil bergulung, menjadi semakin kuat. Berbagai jenis api langit dan guntur bermunculan. Nyala api awalnya merupakan nyala api merah yang luas. Kemudian, nyala api ungu dihasilkan dalam nyala api merah. Setelah nyala api ungu yang luas dihasilkan, nyala api cian dihasilkan. Pada saat ini,
Long Ge tahu di dalam hatinya bahwa kekuatan api ungu 10 kali lipat dari api merah. Dan api cian 10 kali lipat kekuatan api ungu Ge dan yang lainnya telah menghadapi 250 kali bencana api. Oleh karena itu, Long Ge juga telah melihat 3 warna api ini, dan Long Ge juga menyerap sebagian, tetapi Long Ge telah mengamati Lao Guan untuk mengatasi kesengsaraan, dan menemukan bahwa sudah ada api 3 warna ini ketika Lao Guan melewati kesengsaraan, menunjukkan bahwa api 3 warna inilah yang seharusnya dimiliki oleh dewa biasa, dan Long Ge kesengsaraan ilahi yang mereka atasi 400 kali lebih kuat daripada kesengsaraan ilahi biasa, sehingga kekuatan api akan terus meningkat. Warna apa yang akan dihasilkan api ini selanjutnya? Long Ge bergumam, lalu melanjutkan melihat ke langit. Tiba-tiba, setelah semakin banyak api hijau muncul, api hijau pertama muncul. Saat api hijau muncul, api merah di sekitarnya tampak merangkak, dan mereka semua berlutut ke arah api hijau, seolah-olah api hijau itu adalah manusia. Seperti seorang jenderal, dan semburan tekanan kuat juga muncul dari api hijau, membuat Long Ge dan yang lainnya merasa ketakutan. Api hijau ini 10 kali lebih kuat dari api cian. Semuanya, berhati-hatilah saat kalian melewati kesengsaraan. Long Ge mengingatkan, kekuatan mentalnya telah mendeteksi api hijau dan menemukan bahwa api hijau itu sangat kuat. Ya, tapi api hijau ini hanya bisa mengalahkan master setingkat Jenderal Dewa, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Long Zizi mengangguk, lalu berkata dengan bangga. Api hijau ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Menurutku kekuatan api ini tidak terlalu besar, kata Long Ge, lalu menatap ke langit dengan serius. Api merah telah berubah menjadi naga merah raksasa, mereka berguling di awan gelap, dan ketika muncul dari waktu ke waktu, mereka berlutut di depan api hijau. Jika Long Ge menggunakan kekuatan mentalnya untuk mendeteksinya, dia akan menemukannya total 40.000 naga merah. Api ungu juga berubah menjadi naga ungu. Naga ungu ini berguling di awan gelap. Meskipun mereka tidak berlutut di depan api hijau, ekspresi mereka menunjukkan rasa hormat raksasa ada 4.000 naga. Api hijau juga berubah menjadi naga hijau raksasa. Naga hijau raksasa ini berguling dengan arogan. Meskipun mereka tidak menunjukkan rasa hormat terhadap api hijau, mereka tetap menghindari api hijau sambil berguling, dan totalnya ada 400, karena hanya api di atas biru yang merupakan ancaman bagi Long Ge dan yang lainnya. Ada semakin banyak api hijau, dan kemudian mereka berubah menjadi naga hijau raksasa. Total ada 40 naga hijau, dan masing-masing memiliki kekuatan untuk membasmi master setingkat Jenderal Dewa tidak peduli sama sekali dengan naga api di sekitar mereka, seolah-olah mereka adalah bos di sini. Namun, Long Ge tahu bahwa mereka tidak bisa menjadi bos, karena kekuatan kesengsaraan ilahi lebih dari itu. Benar saja, saat naga hijau itu berguling, 4 tekanan kuat tiba-tiba muncul di antara awan gelap yang bergulung, menyebabkan semua naga di sekitarnya terpisah dan lewat di kedua sisi. Boom! Awan gelap di langit sepertinya terkoyak, dan ruangan itu sepertinya hancur. Retakan besar tiba-tiba muncul, dan di celah itu, 4 naga api biru keluar dengan 4 api biru ini naga api bergegas keluar, dan 4 gelombang tekanan besar menekan Long Ge dan yang lainnya. Murid Long Ge dan mereka berempat menyusut untuk beberapa saat, lalu mereka bergabung untuk membentuk perisai pendendam raksasa, yang mampu menahan tekanan keempat naga biru raksasa ini. Merasakan tekanan yang kuat ini, Long Ge berkata dengan sungguh-sungguh kekuatan naga api biru ini 10 kali lipat dari naga api hijau. Long Zizi juga mengangguk dengan serius saat ini, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah yang haus darah. Seluruh tubuh Huo Wu juga dipenuhi dengan lampu hijau, dan dia siap mengeluarkan mantra tambahan. Tubuh Tang Yidao dipenuhi cahaya hitam, dan seluruh tubuhnya dalam kondisi bertarung. Ho 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 ho. Setelah keempat naga raksasa biru ini muncul, mereka mengaum dengan ganas ke arah langit dan bumi. Raungan gila ini menggemparkan bumi, membuat awan gelap bergulung-gulung, langsung membuat air laut di lautan kepahitan menggulung, dan langsung membuat Ling kecil dan yang lainnya gemetar, dan Xiao Ling serta yang lainnya dengan cepat menggunakan kekuatan mental mereka untuk melindungi pikiran mereka guna menahan raungan yang menakutkan ini. Keempat naga api biru ini telah menjelma dan menjadi spiritual. Ketika 4 naga api biru muncul, 40.000 naga merah bersujud di tanah, tidak berani bergerak. 4.000 naga ungu berlutut di tanah, tidak berani bangun, 400 naga cian juga membungkuk memberi hormat. Itu 40 naga hijau juga mengangguk untuk menyatakan penyerahan diri mereka, membiarkan keempat naga api biru ini menikmati perlakuan dari seorang pria tampan. Memang benar, kekuatan naga api biru ini sudah bisa membasmi master setingkat dewa. Dan kekuatan bencana ilahi ini lebih dari itu. Itu hanyalah kekuatan api. Di antara awan gelap yang bergulung, guntur mulai muncul. Boom dengan ledakan di awan gelap, kilat putih muncul dari awan gelap dan menyelimuti api. Dengan munculnya sejumlah besar petir putih, petir cian mulai muncul, yang telah dilihat Long Ge dan yang lainnya ketika Lao Guan melewati kesengsaraan ilahi.
Kekuatan petir cian ini 10 kali lipat dari petir putih. Kemunculan petir cian bukanlah akhir dari petir tersebut. Setelah sejumlah besar petir cian muncul, suatu hari terjadi ledakan yang menggemparkan bumi, dan 4 petir hitam muncul dan yang lainnya merasa patah hati. Petir cian sudah cukup untuk mengancam para penguasa tingkat Jenderal Dewa. Ketika Lao Guan melewati kesengsaraan ilahi, petir cian tidak menyambar, dan petir hitam 10 kali lebih kuat daripada petir cian. Itu cukup untuk mengancam master tingkat komandan dewa. Bersama dengan api naga raksasa itu, kesengsaraan ilahi ini sangat kuat. Long Ge berkata dengan suara yang dalam. Ya, tidak peduli seberapa kuatnya, kita harus melewatinya bersama-sama. Tang Yidao mengangguk dengan tenang, dengan energi pertarungan hitam mengalir ke seluruh tubuhnya, siap menghadapi kesengsaraan ilahi. Long Ge menatap ke langit, memikirkan banyak hal pada saat itu. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menciptakan bencana-bencana ini? Siapa yang mengendalikan kekuatan bencana-bencana ini? Long Ge berpikir, bahkan jika dia memikirkannya, dia tidak masuk akal, karena bahkan pada puncaknya dia tidak dapat memikirkannya, jadi dia memilih untuk menciptakan dunianya sendiri. Setelah dia selamat dari kesengsaraan ilahi ini, Long Ge akan dapat membuka antarmuka kedua di dalam dantiannya. Pada saat ini, api langit dan guntur di langit sepertinya telah mencapai puncaknya. Gelombang tekanan dahsyat turun dari langit, siap memberikan serangan hebat kepada Long Ge dan yang lainnya kapan saja. 3 warna guntur langit hitam, biru dan putih. Guntur langit hitam 10 kali lebih kuat dari guntur langit biru. Guntur langit cian berada di tengah dan 10 kali lebih kuat dari guntur langit putih. 5 warna api surgawi biru, hijau, biru, ungu dan merah, yang pertama 10 kali lebih kuat dari yang terakhir, dan seterusnya. Pada saat ini, naga api biru di langit sepertinya adalah komandan yang mengendalikan kesengsaraan ilahi ini. Dia terlihat memerintahkan naga api merah untuk bercampur dengan guntur langit putih, bersiap untuk membentuk kesengsaraan ilahi yang pertama. Bencana guntur dan kebakaran pertama akan datang, semuanya, perhatikan. Long Ge berteriak keras. Ya, Tang Yidao dan yang lainnya mengangguk, bersiap untuk melawan bencana ilahi. Teknik peremajaan, teknik kekuatan raksasa, teknik pemecah sihir, teknik menenangkan pikiran. Huohu tertawa, dan sambil menjabat tangannya, dia mengayunkan cambuk panjang dari emas ilahi bermutu tinggi, dan memercikkan lampu hijau ke Long Ge dan yang lainnya. Teknik peremajaan memungkinkan semangat juang dan kekuatan mental dipulihkan lebih cepat, teknik kekuatan raksasa membuat Long Ge dan yang lainnya semakin kuat, teknik pemecah sihir menghilangkan serangan ibel batin, dan teknik menenangkan pikiran mencegah gangguan dari ibel batiniah. Setelah Huohu mengucapkan keempat mantra ini, Long Ge dan yang lainnya semuanya tersenyum. Pada saat ini, mereka merasa efektivitas tempur mereka meningkat 2 kali lipat. Ini adalah mantra tambahan dari Dewi Kehidupan, Huohu, yang secara instan dapat meningkatkan pertarungan seseorang efektivitas banyak. Long Ge memegang pedang Dewa Perang dan berkata sambil tersenyum siapa yang akan melawan bencana Dewa pertama. Long Ge tahu bahwa kesengsaraan ilahi pertama ini adalah yang paling lemah, jadi dia ingin memberi orang lain kesempatan untuk pamer. Kesengsaraan ilahi pertama jelas merupakan yang terlemah, dan di antara 4 master tingkat Raja Dewa kita, saya memiliki tingkat pertempuran terendah. Biarkan saya memamerkan kesengsaraan ilahi pertama. Tang Yidao berkata sambil tersenyum, semangat juang hitam di tubuhnya sirkulasi tersebut langsung menyebabkan otot-otot di sekujur tubuhnya membengkak, menunjukkan ketangguhan fisiknya yang kuat, dan Tang Yidao akan menggunakan tubuhnya untuk menahan kesengsaraan guntur dan api pertama. Saat Long Ge dan yang lainnya sedang berdiskusi, naga api biru di langit mulai memerintahkan perpaduan pertama kesengsaraan guntur dan api. Umumnya, kesengsaraan ilahi menyerang secara tidak terduga, tetapi kali ini di bawah komando naga api biru, ini waktu bencana ilahi tidak lambat atau lambat, tampaknya di mata naga api biru ini, Long Ge dan yang lainnya pasti akan mati. Aum naga api biru meraung, lalu ribuan naga api merah dan ribuan petir putih bergabung menjadi satu untuk membentuk bencana guntur dan kebakaran pertama. Mengikuti perintah naga api biru, ribuan naga merah bergegas menuju Long Ge dan yang lainnya. Petir putih juga melilit ribuan naga merah ini. Setiap naga merah setara dengan serangan penuh dari master senjata dewa tingkat menengah. Dengan bantuan petir ini, kekuatan serangannya menjadi sangat kuat. Sebelum 1000 naga merah raksasa datang, serangan mental datang lebih dulu. Namun, ketika serangan mental mencapai 100 meter di depan Long Ge dan yang lainnya, serangan itu diblokir oleh riak hijau 2 mantra ini, pemecah sihir dan menenangkan pikiran, serangan mental sama sekali tidak efektif. Tang Yidao bisa menahan serangan 1000 naga merah dengan pikirannya sendiri. Ayo, Tang Yidao berkata sambil tersenyum, energi pertarungan armor mengalir di sekujur tubuhnya, dan kemudian bayangan tinju hitam raksasa muncul di tangannya. Bayangan tinju hitam ini langsung meledak ke arah ribuan naga merah di langit.
Tinju ilahi gelap dominasi dunia dengan tinju. Tang Yidao menggunakan gerakan yang kuat pada gerakan pertama. Dia ingin membangun kekuatannya dengan satu gerakan, tidak hanya untuk membangun kepercayaan diri mereka sendiri, tetapi juga untuk menghancurkan kepercayaan diri orang-orang biru itu naga api, mencegah mereka mengerahkan kekuatan sebenarnya dari kesengsaraan ilahi. Melawan kesengsaraan ilahi spiritual itu bukan hanya kompetisi kekuatan, tetapi juga kecerdasan. Aum Seribu Naga Merah tidak terlalu peduli. Di bawah komando naga biru, mereka langsung meraung, melewati teknik pemecah dan menenangkan sihir yang ditetapkan oleh Huo Wu, dan menyerang langsung ke arah Tang Yidao. Keterampilan pemecah sihir dan menenangkan pikiran Huo Wu hanya melindungi dari serangan mental, dan tidak efektif melawan serangan entitas api ini. Dalam sekejap mata, tinju raksasa hitam Tang Yidao bertabrakan langsung dengan ribuan naga merah, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Boom ledakan dahsyat itu menggemparkan bumi, dan air laut di sekitarnya bergulung. Pusat ledakan bersinar dengan cahaya merah. Gelombang kejut yang sangat besar menyebar dari pusat dan menyebar langsung ke segala arah, menyebabkan semburan ledakan gas di udara. Jika ada beberapa master tingkat Qi Zun biasa yang berdiri di sana dijamin akan hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut ini. Dalam ledakan dahsyat, Tang Yidao menunjukkan kekuatan master tingkat menengah dari Raja Dewa tingkat rendah. Tinju raksasa hitam yang ganas langsung meledakkan 1000 naga raksasa merah. Ribuan naga raksasa merah ini seperti serangga kecil di depannya tinju raksasa hitam. Biasanya, satu demi satu hancur berkeping-keping, namun tinju raksasa hitam itu hanya meredup sedikit. Setelah sedikit meredup, tinju raksasa hitam itu terus meledak ke langit, menghantam ratusan ribu naga raksasa di langit. Pikirkan guntur 3 warna di langit. Yidao, bagus sekali. Serangan sengit Tang Yidao membuat Xiaoling dan yang lainnya bersorak keras di bawah, dan Yao Tian bahkan lebih bahagia. Aum, naga api biru di langit meraung, dan mereka bersama-sama menyerang, meledakkan tinju hitam yang diledakkan Tang Yidao. Kemudian, naga api biru itu meraung, bersiap untuk mengatur serangan kedua. Satu pisau, kerja bagus. Pukulanmu sepertinya membuat mereka sedikit marah. Haha, kekuatan guntur langit pertama terlalu lemah. Paling banyak hanya pada level Jenderal Dewa. Bahkan jika Xiaoling dan yang lainnya datang, mereka dapat menahannya. Jika itu adalah Xiaoling dan yang lainnya, mereka tidak akan menghancurkan 1000 naga merah dan kemudian terus menyerang mereka. Haha, tapi naga api biru sepertinya sedang marah, dan guntur kedua seharusnya menjadi lebih kuat. Kata Tang Yidao sambil tersenyum, lalu melihat ke atas ke langit. Di langit, naga api biru memerintahkan 1000 naga api ungu untuk bercampur dengan 1000 petir cian, bersiap untuk memadatkan guntur langit kedua. Api ungu 10 kali lebih kuat dari api merah, dan petir cian 10 kali lebih kuat dari petir putih. Dari sudut pandang ini, kekuatan guntur langit kedua 10 kali lipat kekuatan langit pertama, guntur, yang cukup untuk mengancam master tingkat rendah. Siapa yang bisa menahan guntur ini? Longge berkata sambil tersenyum setelah menganalisis, dia tidak peduli dengan guntur seperti itu. Long Zizi tidak berbicara, hanya mencibir. Dia sama sekali tidak peduli dengan guntur yang begitu kuat. Sebagai asisten, Huo Wu tidak bisa menahan guntur langit, jadi hanya Tang Yida yang tersisa. Haha, kurasa aku harus menahan guntur ini lagi. Tang Yidao berkata sambil tersenyum. Semangat juang hitam beredar di sekujur tubuhnya lagi, dan kemudian momentumnya sekali lagi naik ke puncak komandan superior di mana Tang Yidao belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Karena untuk menghadapi 2 guntur pertama, tidak perlu menggunakan seluruh kekuatanmu. Tepat setelah Tang Yidao siap, guntur kedua meraung di langit di bawah komando naga api biru. Ribuan naga ungu meraung ke arah Longge dan yang lainnya. Naga ungu raksasa juga dibungkus dengan petir cian yang menakutkan. Melihat pemandangan seperti itu, Yao Tian dengan topeng pendendam di bawah tidak bisa tidak khawatir tentang Tang Yidao. Yidao, ayolah, bisik Yao Tian. Baik, 1 pisau saja sudah cukup. Xiao Hong menghibur dari samping. Tepat ketika Yao Deset mengangguk, Tang Yidao melonjak ke langit lagi. Tinju manusia bergabung menjadi satu, dan bergabung menjadi satu dengan langit dan bumi, berubah menjadi tinju hitam raksasa. Tinju hitam ini samar-samar berubah menjadi hitam sepanjang 1000 meter naga, bergegas menuju naga api ungu yang dikelilingi oleh ribuan kilat. Hasilnya, pemandangan seperti ini muncul di langit. Ribuan naga api ungu sepanjang 100 meter meraung ke bawah, sementara naga hitam membubung ke langit. Boom ledakan yang menghancurkan bumi terjadi, gelombang udara bergulung, dan gelombang kejut meluap dari pusat ledakan. Naga hitam itu sepertinya tidak memiliki halangan, menghancurkannya naga ungu demi satu, melesat ke langit dengan kekuatan yang menghancurkan. Naga ungu yang dibungkus dengan petir yang mencapai level komandan dewa tingkat rendah itu bukanlah tandingan naga hitam yang kekuatan serangannya mencapai puncak tingkat atas. Komandan dewa, mereka langsung hancur berkeping-keping dalam ledakan tersebut, tidak meninggalkan jejak sedikit pun.
Setelah naga hitam itu sedikit meredup, ia terus meledak ke arah langit, menuju naga api biru. Namun, ketika dia hendak menyerang, naga hitam itu tiba-tiba menghilang. Sosok Tang Yidao melayang di udara sambil tersenyum, dan kemudian mundur sambil tersenyum. Naga tempat dia bertransformasi akan menyerbu masuk. Di tengah bencana ilahi, dia mungkin dikelilingi oleh 4 naga api biru itu dan hancur berkeping-keping. Melihat Tang Yidao yang mundur, Long Ge tersenyum dan mengangguk. Tang Yidao melakukan pekerjaan dengan baik dengan tidak mengejar kemenangan. Yidao, lumayan. Long Ge memandang Tang Yidao yang terbang kembali ke kamp mereka dan berkata sambil tersenyum. Kekuatan kesengsaraan ilahi kedua masih terlalu lemah. Bahkan jika kepala keluarga Long Jingtian datang untuk mengatasi kesengsaraan, itu dapat dengan mudah diatasi. Tang Yidao berkata dengan rendah hati. Yao Tian, yang bertopeng pendendam di bawah, melihat penampilan luar biasa Tang Yidao lagi, dan seluruh hatinya menjadi mabuk. Dia berharap dia bisa naik dan menghadiahi Tang Yidao dengan ciuman manis suami yang pemberani dan perkasa. Seolah merasakan tatapan penuh kasih sayang Yao Tian, Tang Yidao juga menunduk sambil tersenyum, lalu matanya bertemu dengan mata Yao Tian, menciptakan percikan cinta yang membara. Satu pedang, kita sedang melewati kesengsaraan ilahi. Kesengsaraan ilahi ketiga akan segera datang. Long Ge berkata sambil tersenyum. Tang Yidao tersenyum canggung, lalu dengan enggan mengalihkan pandangannya ke Yao Tian, dan kemudian menatap langit dengan mata tajam. Di langit, 4 naga api biru memerintahkan 100 naga api cian dan 100 kilat cian untuk bercampur, bersiap untuk mengembun menjadi guntur langit ketiga. Kekuatan naga api cian 10 kali lipat dari naga api ungu. Dengan kilat cian, ia telah mencapai kekuatan penuh marsal perantara. 100 naga cian setara dengan 100 marsal perantara, serangan menggelegar dari master level ini. Long Ge bertanya setelah menganalisis. Long Zizi tetap diam, seolah-olah dia masih meremehkan kekuatan kesengsaraan ilahi. Tang Yidao memandang Long Ge, lalu berkata sambil tersenyum, masam saya melihat guntur ketiga, tapi saya masih menolaknya. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Long Ge memandang Tang Yidao dan tersenyum. Dalam pandangan Long Ge, Tang Yidao dapat dengan mudah menahan serangan penuh dari 100 master tingkat menengah. Long Ge tidak keberatan. Haha, memang seharusnya begitu. Tang Yidao berkata sambil tersenyum, lalu melepaskan momentumnya tanpa syarat. Momentum dahsyat itu keluar dari tubuh Tang Yidao dalam sekejap, langsung membuat momentum Tang Yidao naik dari puncak A, dewa yang lebih unggul dari dewa tingkat rendah. Itu berhenti di tahap awal Raja Dewa tingkat bawah. Tang Yidao masih mempertahankan sedikit kekuatan. Tetapi bahkan dengan kekuatan seperti itu, dia dapat dengan mudah menghadapi guntur ketiga. Merasakan aura ganas Tang Yidao, naga api biru itu pun ketakutan beberapa saat, lalu tanpa ragu mengarahkan 100 naga cian dengan petir cian untuk menyerang Tang Yidao. Bagus sekali. Saya masih menggunakan gerakan yang sama tinju untuk mendominasi dunia. Tang Yidao tertawa, dan kemudian menggunakan tinju untuk mendominasi dunia lagi. Semangat juang berubah menjadi besar. Tinju hitam itu kemudian meraung dan berubah menjadi naga hitam raksasa. Naga raksasa ini melesat langsung ke langit dengan kekuatan serangan tingkat Raja Dewa yang lebih rendah dari Tang Yidao dan aura menghancurkan dunia. Boom ledakan yang menghancurkan bumi terdengar lagi. Kali ini, naga hitam itu meraung dan mencabik-cabik 100 naga cian. Bahkan petir cian di tubuh mereka juga meledak dari tingkat Raja Dewa yang lebih rendah tidak dapat dilawan oleh naga api biru dari tingkat komandan Dewa Menengah, bahkan jika itu ditingkatkan bahkan petir biru pun tidak dapat menahannya. Ledakan dahsyat itu seolah mengoyak ruang. Gelombang kejut yang ditimbulkan oleh ledakan tersebut mengalir ke segala arah. Air laut dalam radius 1000 mil bergolak dan bergulung, dan segala sesuatu dalam radius 1000 mil radius menjadi objek ledakan. Lautan, tetapi dibandingkan dengan bencana ilahi dengan radius 40.000 mil, kekuatan radius 1000 mil ini hanyalah permulaan. Naga hitam itu menghancurkan 100 naga cian dan kemudian terus meledak ke langit. Keempat naga api biru itu terpaksa bergabung lagi untuk menghancurkan naga hitam itu dengan mudah. Pada saat ini, Tang Yidao melihat ke langit sambil tersenyum dan kembali ke kamp Long Ge tanpa mengubah ekspresinya. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergerak sekarang. Selain itu, dengan bantuan teknik peremajaan tarian api, semangat juang dan kekuatan mental Tang Yidao pada dasarnya pulih dalam sekejap. Saat ini, puluhan ribu naga merah masih berguling-guling di langit, 3.000 naga ungu juga berguling, dan 300 naga cian juga berguling. Kematian rekan mereka membuat ledakan amarah mereka meledak, seperti api biru. Selama naga raksasa itu mengambil nyawa, mereka akan bergegas menuju Long Ge dan yang lainnya tanpa ragu-ragu dan memberikan pukulan fatal pada Long Ge dan yang lainnya. Yidao, bagus sekali. Setelah memakan 1000 naga ungu mereka, hanya tersisa 3000. Setelah memakan 100 naga biru, hanya tersisa 300. Long Ge tersenyum.
Kekuatan naga raksasa itu masih relatif lemah. Yang paling kuat adalah 40 naga hijau dan 4 naga biru. Kata Tang Yidao sambil tersenyum tetap tersenyum, yang menunjukkan bahwa Long Ge dan yang lainnya selalu menjaga kepercayaan diri dan semangat juang yang tinggi. Ketika Yao Tian di bawah melihat penampilan heroik Tang Yidao lagi, seluruh wajahnya menjadi merah dan tubuhnya menjadi lemas. Jika bukan karena semua orang mengalami kesengsaraan ilahi sekarang, Yao Tian akan dengan senang hati melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tang Yidao. Kamu membelai Lian dengan Tang Yida. Sayangku, kenapa wajahmu begitu merah? Apakah kamu diserang secara mental? Xiao Ling menatap wajah Yao Tian dan bertanya dengan bingung. Yao Tian terdiam. Serangan mental telah diblokir oleh Sister Hu untuk waktu yang lama. Saya pikir Guai melihat pedang agung itu dan tergerak, kan? Qilin Xiaobai berkata sambil tersenyum dari samping. Hahaha, Xiao Ling dan yang lainnya juga tertawa di samping mereka. Satu-satunya yang masih tertawa bahagia selama bencana dewa dan tidak perlu khawatir sama sekali tentang bencana dewa mungkin adalah Xiao Ling dan yang lainnya. Meskipun Xiao Ling dan yang lainnya tidak perlu khawatir, Long Ge dan yang lainnya masih memiliki tanggung jawab untuk khawatir. Sekarang, mereka melihat ke langit. Guntur keempat secara bertahap terbentuk di bawah komando naga api biru. 3 pemboman guntur langit di depan tidak membuahkan hasil dan merupakan serangan balik. Hal ini sepertinya membuat keempat naga api biru menahan diri untuk tidak meremehkan musuh. Namun, kesengsaraan ilahi adalah kesengsaraan ilahi harus mengikuti penghakiman ilahi. Kekuatan kesengsaraan secara bertahap meningkatkan kesulitan kesengsaraan ilahi. Itu tidak dapat ditingkatkan 1000 kali sekaligus, tetapi hanya dapat ditingkatkan 10 kali atau paling banyak 10 kali lipat. Oleh karena itu, kali ini, 4 naga api biru memerintahkan 10 naga api hijau, dan kemudian melilitkan api cian di sekelilingnya, bersiap untuk mengembun menjadi guntur langit keempat. Kekuatan mental Long Ge mendeteksi situasi di langit, dan semuanya menjadi jelas. Kemudian Long Ge perlahan berkata guntur langit keempat adalah 10 naga api hijau, dan mereka dipadukan dengan petir cian. Kekuatan naga api hijau ini adalah cian. 10 kali kekuatan naga api setara dengan serangan kekuatan penuh dari komandan dewa superior. Siapa yang bisa menahan serangan penuh dari 10 ahli tingkat komandan dewa superior? Long Ge memandang Long Zizi. Long Zizi tetap diam. Tampaknya petir keempat tidak dapat membangkitkan minatnya sama sekali. Memang, untuk Long Zizi, yang level pertarungannya mencapai tahap akhir Raja Dewa Menengah, 10 dewa tingkat tinggi pukulan habis-habisan dari seorang master tampan diperlakukan seolah-olah tidak ada. Long Ge hanya bisa melihat Tang Yidao dengan senyum masam. Tang Yidao hanya bisa menjawab dengan senyum masam sepertinya saya benar-benar pekerja keras. Terserah saya untuk menahan bencana petir dan kebakaran keempat. Ayo, Long Ge tersenyum dan mengangguk. Ayo, aku akan memberimu teknik kekuatan super dan teknik peremajaan super. Huo Hu berkata sambil tersenyum, dan kemudian mengguncang api es cambuk emas ilahi bermutu tinggi. Tiba-tiba, 2 riak yang sangat bersinar langsung disuntikkan ke dalamnya tubuh Tang Yidao. Setelah 2 riak hijau bersinar ini memasuki tubuh, Tang Yidao segera menemukan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat, dan kemudian dia menemukan bahwa dia lebih terintegrasi dengan dunia sekitarnya, dan kecepatan pemulihan semangat juang dan kekuatan mentalnya juga meningkat. Sangat dipercepat. Dia merasa bahwa saat tubuhnya berubah, Tang Yidao tertawa dan berkata haha. Pantas saja Long Ge, kamu menyapu alam dewa yang tak terkalahkan saat itu. Ternyata kamu memiliki istri yang berbudi luhur seperti Huo Hu. Sekarang dengan 2 keterampilan tambahan ini, level tempurku juga lebih tinggi dari Yidao, promosikan. Saat dia berbicara, momentum Tang Yidao mulai meningkat, naik dari tahap awal Raja Dewa tingkat rendah ke tahap tengah Raja Dewa tingkat rendah. Meskipun ini adalah level kecil, kekuatan tempurnya meledak 2 kali lipat, dan sekarang Tang Yidao masih mempertahankan kekuatannya. Jika dia mengambil dakong dan tingkat tinggi tingkat 9, level pertarungannya dapat ditingkatkan ke tahap akhir Raja Dewa tingkat rendah atau bahkan puncak Raja Dewa tingkat rendah. Melihat momentum kuat yang meletus dari Tang Yidao, sementara Long Ge dan yang lainnya tetap dalam keadaan semula, Xiao Ling dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran di bawah tahu bahwa Tang Yidao harus menahan guntur keempat sendirian. Apa yang terjadi? Bagaimana Yidao bisa menahan 4 guntur sendirian? Bukankah Long Ge dan yang lainnya tahu bagaimana harus mengambil tindakan? Saudara Long bertanggung jawab atas guntur terakhir, jadi bisa dimengerti kalau dia tidak mengambil tindakan sekarang. Saudari Hu bertanggung jawab untuk membantu, jadi bisa dimengerti kalau dia tidak mengambil tindakan. Tapi Long Zizi itu selalu mempertahankan sikap dingin itu, seolah-olah seseorang berhutang banyak padanya, kenapa dia tidak mengambil tindakan. Xiao Ling juga membela Tang Yidao. Sebaliknya, Yao Tian berkata dari samping saya kira ini adalah rencana Long Ge. Saya yakin dengan 1 pisau, dia dapat dengan mudah menahan guntur keempat. Melihat Yao Tian mengatakan ini,
Xiaoling dan yang lainnya merasa sedikit tidak puas, tetapi mereka tidak mengatakannya dengan keras. Bagaimanapun, mereka mengandalkan Long Zizi dan yang lainnya untuk selamat dari kesengsaraan ilahi, jadi mereka melihat ke langit bersama. Pada saat ini, ketika momentum Tang Yidao naik ke tingkat tengah Raja Dewa tingkat rendah, bencana guntur dan kebakaran keempat datang dengan keras. Roar horoar, 10 naga api hijau meraung. Di bawah komando naga api biru, terjerat oleh petir Qian, mereka mengayunkan tubuh besar mereka yang panjangnya 300 meter kekuatan untuk menghancurkan dunia, itu meledak langsung ke arah Long Ge dan yang lainnya. Ini setara dengan serangan kekuatan penuh dari 10 master tingkat komandan Dewa Superior. Saya telah mencapai tahap tengah Raja Dewa tingkat rendah. Bagaimana saya bisa takut dengan serangan tingkat komandan Dewa ini? Tang Yidao tertawa dengan keras, dan kemudian meledak dengan kedua tinjunya, melonjak hitam. Energi pertarungan mengalir ke depan bersama dengan tinjunya, dan dua naga hitam raksasa tiba-tiba terbentuk. Kedua naga hitam raksasa ini melesat langsung ke langit dengan momentum yang hebat, serangan kritis naga hitam. Dalam sekejap mata, dua naga hitam menghantam 10 naga api hijau. Bum-bum setelah pertarungan singkat, kedua naga hitam itu langsung menghancurkan 10 naga api hijau. Meskipun 10 naga api hijau itu sangat kuat, meskipun ada api hijau di samping mereka, tetapi di hadapan kekuatan absolut, semuanya terburu-buru dan salah. Dalam tabrakan yang dahsyat, ledakan yang mengguncang bumi meletus dari jalan tempat kedua naga hitam bertabrakan. Dengan tabrakan tersebut, naga api hijau itu meledak berkeping-keping, dan kemudian berubah menjadi gelombang kejut yang besar, bergegas menuju 4 arah. Kali ini, Henry Fang ribuan mil air laut bergulung-gulung, dan gelombang kejut yang dahsyat langsung mengejutkan monster-monster di dasar laut hingga mati. Tampaknya seluruh dunia bergetar, ditambah dengan awan gelap yang menindas dengan radius 40.000 mil langit, dan tekanan kuat di langit, sepertinya saat ini seperti akhir dunia. Namun, dua naga hitam Tang Yidao tidak hanya menghancurkan 10 naga api hijau, tetapi juga menghancurkan tekanan kuat yang menekan Long Ge dan yang lainnya. Pada saat ini, Long Ge dan yang lainnya terasa sangat halus. Aum-aum kedua naga raksasa hitam, yang sangat redup, terus meledak ke arah langit. Surga meminta Tang Yidao dan yang lainnya untuk selamat dari kesengsaraan ilahi, dan Tang Yidao dan yang lainnya juga menginginkannya untuk membiarkan naga raksasa biru di langit bertahan hidup. Jie, ini adalah keinginan pantang menyerah dari Tang Yidao dan yang lainnya. Pada saat ini, Tang Yidao tidak puas dengan dunia dan tidak peduli dengan bencana ilahi. Aum, tentu saja, 4 naga api biru di langit tidak dapat mentolerir provokasi seperti itu. Mereka meraung keras pada saat yang sama, dan tekanan kuat yang mereka hasilkan secara langsung membuat naga api di sekitarnya bergetar dan bergetar mereka. 4 naga raksasa biru memerintahkan petir hitam untuk menembus ke dalam 2 naga raksasa hitam yang telah habis Tang Yidao, menyebabkan kedua naga raksasa hitam itu runtuh. Bagaimanapun, ini bukanlah serangan tubuh utama Tang Yidao. Jika Tang Yidao dan tinjunya digabungkan untuk menyerang ke depan, saya jamin mereka tidak akan dihancurkan dengan mudah. Namun, setelah menghancurkan bencana guntur dan kebakaran keempat, Tang Yidao telah menyelesaikan misinya. Tang Yidao kembali ke Kam Long Ge sambil tersenyum. Pada saat ini, lampu hijau yang ditaburkan di Tang Yidao oleh tarian api mulai berlaku, dan sekitarnya sejumlah besar energi spiritual dari langit dan bumi dengan cepat mengalir ke tubuh Tang Yidao. Di sini, Tang Yidao membantu Tang Yidao memulihkan semangat juangnya yang hilang. Pada saat yang sama, kekuatan mental Tang Yidao berkembang pesat dan langsung bergabung dengan dunia, dengan cepat memulihkan kekuatan mentalnya sendiri seolah-olah dia belum pernah bergerak. Kondisi puncak terjamin. 1 pisau. Bagus sekali, kata Long Ge sambil mengacungkan jempol. Mata dingin Long Zizi menunjukkan sedikit persetujuan, tapi dia tetap diam. Di bawah Long Ge dan yang lainnya, Xiaoling dan yang lainnya melihat Tang Yida dengan mudah menghancurkan kesengsaraan guntur dan api keempat. Mereka sudah bersorak. Menurut pendapat mereka, 4 kesengsaraan ilahi yang pertama dengan mudah diatasi, dan kesengsaraan ilahi berikutnya masalah besar. Yao Tian memandang Tang Yidao yang perkasa di langit, matanya dipenuhi cinta yang hampir meneteskan air. Meskipun 4 kesengsaraan guntur dan api sebelumnya dapat dengan mudah diatasi, Long Ge dan yang lainnya tahu bahwa kesengsaraan guntur dan api yang sangat kuat baru saja dimulai. Di langit, bencana guntur dan api kelima secara bertahap berkumpul. 10 naga hijau raksasa telah dikirim. Bisakah kekuatan kesengsaraan guntur dan api kelima ditingkatkan hingga 10 kali lipat dari kesengsaraan guntur dan api keempat? Saya kira petir hitam akan segera diberangkatkan, karena hanya petir hitam yang 10 kali lebih kuat dari petir Qian. Ini dapat meningkatkan kekuatan bencana ilahi 10 kali lipat. Petir Qian sudah mengandung serangan mental, dan serangan mental yang terkandung dalam petir hitam mungkin akan lebih kuat lagi. Huohu, kali ini terserah padamu. Long Ge berbalik dan berkata. Jangan khawatir,
Aku tidak akan membiarkan jejak petir hitam lewat. Huowu mengangguk dan berkata, "Oke, selama kamu bisa memblokir petir hitam, kamu tidak akan takut dengan bencana guntur dan kebakaran kelima." Ya, Tang Yidao dan yang lainnya mengangguk, lalu melihat ke langit. Di langit, naga api biru meraung, memerintahkan 10 naga api hijau bersiap menyerang lagi, dan kali ini di sekitar 10 naga api hijau ada 10 kilat hitam. Seperti yang diharapkan oleh Huowu, ini adalah kilat hitam. Guntur dan kesengsaraan api kelima ini berfokus pada serangan mental. Meskipun serangan mental 10 kali lipat dari aslinya, serangan fisik tetap tidak berubah. Siapa yang akan melakukan kesengsaraan guntur dan api kelima ini? Menolak, Long Ge bertanya sambil tersenyum. Long Ge memandang Long Zizi, yang masih acuh tak acuh. Long Ge memandang Tang Yidao, yang tersenyum pahit lagi dan berkata selama Huowu dapat memblokir petir hitam dari serangan mental ini, saya tidak akan memiliki masalah menghadapi kesengsaraan ilahi kelima. Oke, aku akan melenyapkan petir hitam dalam bencana guntur dan kebakaran kelima. Huowu tertawa, lalu mengguncang cambuk api es panjang emas ilahi bermutu tinggi, langsung menggambar busur hijau di langit, mengikuti busur hijau saat ia lewat, tudung dendam hijau besar langsung muncul. Perisai konsentrasi dapat mematahkan petir hitam. Naga api hijau yang tersisa terserah padamu. Ya, Tang Yidao mengangguk sambil tersenyum. Aura Raja Dewa tingkat rendah di tingkat tengah tidak berkurang sama sekali. Di bawah Long Ge dan yang lainnya, roh-roh kecil yang menyaksikan Long Ge dan yang lainnya mengatasi malapetaka di dalam perisai roh juang mulai berbicara lagi. Kenapa kamu masih menyerang dengan satu pedang kali ini? Mungkinkah Long Zizi tidak tahu cara menyerang? Kata Xiao Ling dalam sebuah pesan. Mungkin bencana ilahi ini tidak cukup kuat. Kata Yao Tian melalui transmisi suara. Kekuatannya seharusnya cukup kuat. Apa kau tidak melihat petir hitam itu? Kata Xiao Ling melalui transmisi suara. Petir hitam dilawan oleh Huowu, yang berarti kekuatannya harus sama seperti terakhir kali. Oh, baiklah, coba aku lihat apakah Long Zizi akan mengambil tindakan lain kali. Jika dia tidak mengambil tindakan setiap saat, menurutku dia tidak punya wajah lagi. Tepat ketika Xiao Ling dan yang lainnya sedang menyampaikan pesan, 10 naga api hijau meraung di langit dan jatuh dari langit. Setiap naga api hijau memiliki panjang 300 meter, dan ada cincin hitam di sekeliling tubuh mereka melihat mereka bergegas turun dengan ganas, meluncur turun dari langit dengan tekanan tak berujung antara langit dan bumi. Tang Yidao tidak segera mengambil tindakan, dia ingin menunggu perisai konsentrasi Huowu memblokir petir hitam. Cici, 10 naga api hijau melewati perisai konsentrasi yang dipasang oleh Huowu dalam sekejap. Perisai konsentrasi tidak memiliki pertahanan terhadap serangan fisik. 10 naga api hijau melewatinya tanpa halangan apapun, tetapi petir hitam itu diblokir oleh sepenuhnya diblokir dari luar. Tentu saja, kilat hitam itu tidak mau dihalangi, jadi mereka menghantam topeng hijau dengan putus asa, terus-menerus mengimbangi energi topeng hijau selama tabrakan, berharap untuk lewat, sehingga petir hitam dan topeng hijau ketika mereka membatalkan masing-masing di luar, mereka mengeluarkan suara kicau. Menghadapi 10 naga api hijau yang melaju tanpa hambatan apapun, Tang Yidao mengambil tindakan. Itu gerakan yang sama meninju langit dengan dua kepalan tangan. Tang Yidao berkata sambil tersenyum, lalu melambaikan tangan kiri dan kanannya, secara langsung menciptakan dua naga hitam raksasa. Masing-masing dari dua naga raksasa hitam ini memiliki panjang 1 kilometer dihasilkan, mereka secara langsung itu meledak langsung ke langit dengan nafas yang akan menghancurkan dunia. Boom! Kedua naga hitam itu membombardir 10 naga api hijau, menyebabkan semburan ledakan. Kedua naga hitam itu langsung menghancurkan naga api hijau itu dengan kekuatan yang luar biasa. Biarkan naga api hijau ini meledak di langit, dan naga hitam itu akan langsung terbang ke langit setelah sedikit meredup. Melihat situasi ini, 4 naga api biru di langit meraung pada saat yang sama, dan sekali lagi bergabung untuk menyerang, mengimbangi dua naga hitam Tang Yidao, dan ledakan yang menghancurkan bumi secara langsung menyebabkan lautan dengan radius sebesar ribuan mil untuk jatuh. Kegilaan! Haha, kesengsaraan guntur dan api kelima tidak lebih dari itu. Tang Yidao tertawa, lalu melambaikan tinjunya dengan acuh tak acuh dan terbang kembali ke Kam Long Ge lagi. Pada saat ini, Huowu menjabat tangannya dan menyemprotkan dua lagi untuk memulihkan pertarungan semangat dan energi. Cahaya kekuatan mental membuat seluruh tubuh Tang Yidao gemetar. Dia menjadi energi lagi, dan seluruh tubuhnya pulih seolah-olah dia tidak pernah mengambil tindakan apapun. Satu pedang itu luar biasa. Kamu sendiri telah menahan 5 kesengsaraan guntur dan api. Aku tidak tahu seberapa kuat kesengsaraan guntur dan api berikutnya. Long Ge berkata sambil tersenyum. Kekuatan guntur dan kesengsaraan api berikutnya pasti akan meningkat lagi, tapi jika Long Zizi tidak mengambil tindakan, aku bisa melakukannya. Kata Tang Yidao sambil tersenyum. Jika ada serangan pada level Raja Dewa tingkat rendah, aku akan mengambil tindakan.
Long Zizi berkata dengan dingin. Oke, Long Ge mengangguk, lalu menatap ke langit. Di langit, 5 serangan guntur dan kesengsaraan api sebelumnya tidak efektif, menyebabkan 4 naga api biru mengaum dengan marah. Mereka langsung memerintahkan 10.000 naga api merah untuk berkumpul bersama membentuk naga api raksasa yang tingginya 10.000 meter panjang. Kemudian naga api biru sekali lagi memerintahkan 1.000 naga api ungu untuk membentuk naga api raksasa. Panjang naga api ini masih 10.000 meter. Kemudian, naga api biru itu meraung lagi, menyebabkan 100 naga api cian berkumpul untuk membentuk naga api cian raksasa ini yang panjangnya 1.000 meter. Sebelum berhenti, naga api biru sekali lagi memerintahkan 10 naga api hijau untuk bergabung bersama membentuk naga api cian sepanjang 1.000 meter. Setelah melakukan semua ini belum berakhir. Naga api biru membiarkan petir putih melebur ke dalam tubuh naga api sepanjang 10.000 meter, dan membiarkan petir cian melebur ke dalam tubuh naga api ungu dan api cian, naga, petir hitam melebur ke dalam tubuh naga api hijau. Setelah melakukan semua ini, bencana guntur dan api keenam siap mengembun dengan sukses, siap memberikan pukulan kuat kepada Long Ge dan yang lainnya. Melihat sintesis besar seperti itu, Xiao Ling dan yang lainnya tidak hanya merasa mati rasa, mereka juga tahu bahwa kecuali Long Ge, Long Zizi, Huo Wu, dan Tang Yidao, mereka tidak dapat menahan guntur keenam dan kesengsaraan api. Kombinasi 10.000 naga raksasa api merah menjadi satu setara dengan satu pukulan dari Master tingkat Komandan Dewa Superior. Kombinasi 1.000 naga raksasa api ungu menjadi satu setara dengan serangan penuh dari ahli tingkat Komandan Dewa Superior. 100 raksasa api cian menggabungkan satu naga menjadi satu setara dengan serangan kekuatan penuh dari Master tingkat Dewa Superior. 10 naga api hijau digabungkan menjadi satu. Bar ke-6 ini setara dengan serangan kekuatan penuh dari Master Superior. Dengan bantuan petir putih, petir cian, dan petir hitam, kekuatannya meningkat 10 kali lipat, setara dengan serangan dari 40 Master Superior. Jelas jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, siapa yang bisa menahan guntur dan kesengsaraan api ke-6 ini? Long Ge berkata cepat. Long Zizi tetap diam. Dia masih meremehkan bencana guntur dan api ke-6 karena dia pernah berkata bahwa dia tidak akan mengambil tindakan terhadap siapapun yang kekuatannya tidak mencapai tingkat Raja Dewa tingkat rendah. Saya akan menahan serangan mental petir putih, petir cian, dan petir hitam. Saya akan menahan serangan fisik dengan satu pedang. Ya, kata Tang Yidao melalui pesan itu. Saya pikir guntur dan kesengsaraan api ke-6 ini tidak sesederhana itu. Mungkin tidak mungkin bagi Huo Wu untuk sepenuhnya mengimbangi serangan mental ini, karena petir terkondensasi di tubuh naga api raksasa. Oleh karena itu, Huo Wu hanya dapat mengimbangi sepenuhnya serangan normal. Kekuatan serangan mental, bencana guntur dan api ke-6 ini, setara dengan serangan penuh dari 20 master unggul, satu pedang, bisakah kamu menahannya? Long Ge berkata dalam sebuah pesan. Haha, tidak ada yang tidak bisa aku tahan. Aku menggunakan setengah dari kekuatan mentalku untuk mengimbangi serangan mental. Kemudian kekuatan serangan fisikku dibelah dua. Aku masih bisa mencapai tahap awal Raja Dewa tingkat rendah dan menghadapi serangan penuh dari 20 komandan Dewa tingkat tinggi, itu sudah cukup. Kata Tang Yidao sambil tersenyum. Yidao, hati-hati, Long Ge berkata dalam pesan suara, dan kemudian pedang Dewa Perang tingkat rendah muncul di tangannya. Begitu Tang Yidao menghadapi situasi apapun, Long Ge akan bergegas maju tanpa ragu-ragu. Sama seperti tindakan Long Ge, meskipun Long Zizi tetap acuh tak acuh di permukaan, tangannya masih mengepalkan pedang haus darah bermutu tinggi emas ilahi berwarna merah darah, siap untuk bergegas maju untuk menahan guntur ke-6 dan kesengsaraan api kapan saja. Jangan khawatir, jangan meremehkan kekuatanku. Tang Yidao tertawa keras, lalu bersiap menyerang. Ya, Long Ge mengangguk, lalu menatap Huo Wu. Huo Wu memahami hal ini dan langsung mengguncang cambuk panjang emas ilahi bermutu tinggi, api es, dan memancarkan seberkas cahaya hijau. Teknik kekuatan raksasa, sinar cahaya menyinari tubuh Tang Yidao, memenuhi tubuh Tang Yidao dengan kekuatan ledakan, tampaknya lebih dari 2 kali lipat kekuatan asli Tang Yidao. Peremajaan, lampu hijau menyinari Tang Yidao, memungkinkan Tang Yidao pulih dengan cepat bahkan setelah terluka, dan kecepatan pemulihan semangat juang dan kekuatan mental akan sangat dipercepat. Teknik konsentrasi roh, lampu hijau menyinari Tang Yidao, membuat pertahanan mental Tang Yidao semakin kuat. Perisai konsentrasi, lampu hijau kuat terakhir bertebaran di langit, membentuk perisai semangat juang hijau raksasa, membungkus Long Ge dan semua orang yang sedang mengalami kesengsaraan dalam perisai semangat juang ini. Sekali saja serangan Ibel Batiniah menyerbu, dan roh-roh kecil di bawah akan diserang oleh Ibel Batiniah dan menjadi gila. Setelah melakukan semua ini, Huo Wu dan yang lainnya memusatkan perhatian mereka pada Tang Yidao, dan sisanya terserah Tang Yidao. 1250.